Tes suara saya gimana Pak? Kedengaran? Terdengar, Pak? Dengar ya, baik. Selamat pagi teman-teman semuanya. Mohon maaf nih kamera saya lagi nggak bagus nih, kena hujan kemarin. Eh, Baik, hari ini saya ya akan menjelaskan tentang dasar-dasar K3 di rumah sakit seperti itu. Sebelum saya akan perkenalkan diri saya, baik. Nama saya Wahyuda Rahim Saputra. Saya lahir di Jakarta. Ini email saya, ini nomor WA saya. Silakan kalau mau diskusi di luar eh, saat ini silakan. Dan ini ada YouTube, silakan nanti bisa belajar juga di YouTube saya seperti itu. Pendidikan S1 saya di UI, S2 saya di UHAMKA. Pengalaman kerja saya terakhir bekerja di rumah sakit di Jakarta Utara. Ya. Jadi memang saya lebih banyak bekerja di rumah sakit seperti itu. Kompetensi dan keahlian saya sebagai ahli K3 rumah sakit, ahli K3 umum, petugas pemadam kebakaran, training of trainer BNSP, ahli K3 BNSP, fire safety manager, kemudian food safety dan eh, food handler oleh Dinas Kesehatan Jakarta, kemudian manajemen penanggulangan krisis kesehatan di Jakarta. Oke, kurang lebih itu untuk kompetensi saya. Jadi mohon izin saya akan lanjutkan untuk pembahasan ke materi. Baik, eh, hari ini ya selama 2 jam saya akan menjelaskan ya, tentang dasar-dasar K3 rumah sakit. Ya, saya sharing saja seperti itu, teman-teman. Jadi kebetulan saya praktisi di rumah sakit. Jadi harapan saya bisa membagi pengalaman saya kepada teman-teman yang ingin berkecimpung atau ingin bekerja di rumah sakit khususnya di K3 seperti itu. Jadi dasarnya adalah dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 70, ini dasar-dasar untuk keselamatan kerja ya. Semua K3 pasti mengacu ke sini ya. Walaupun undang-undang ini sudah lebih dari 54 tahun ya, ini masih tetap digunakan. Jadi dasarnya di definisi di sini adalah yang dimaksud dengan tempat kerja adalah ruangan, lapangan atau tempat tertutup atau tempat bergerak ya, di mana ada sumber-sumber bahaya ya. Nah, tugas kita adalah untuk mengamankan dan meminimalisir bahaya yang terjadi di tempat tersebut. Kemudian yang disebut pengurus ya, pengurus ialah orang yang mempunyai tugas ya memimpin langsung suatu tempat kerja atau ini eh, kita dikenal dengan eh, kepala, direktur atau pimpinan seperti itu. Kemudian untuk pengusaha, pengusaha adalah orang atau badan hukum ya, jadi badan hukum yang menjalankan. Nah ini yang berkedudukan di Jakarta. Jadi yang dimaksud pengusaha di sini adalah orang yang badan hukumnya, jadi perusahaannya seperti itu ya teman-teman. Kemudian di pasal 1 juga ada namanya pengawas ya. Pengawas adalah tenaga ahli yang dari Departemen Tenaga Kerja atau sekarang dikenal dengan Kementerian Tenaga Kerja. Nah, sedangkan teman-teman sebagai ahli, jadi ahli keselamatan kerja, ya definisi dari undang-undang ini adalah tenaga teknis berkeahlian khusus ya dari luar Departemen Tenaga Kerja yang ditunjuk oleh Menteri Tenaga Kerja untuk mengawasi ditaatnya undang-undang ya. Jadi tugas kita sebagai ahli keselamatan kerja khususnya di rumah sakit ya. Jadi kalau K3 rumah sakit itu spesialisasi ya teman-teman seperti ada K3 konstruksi ya, K3 migas. Jadi basicnya jadi K3 umum kemudian dari K3 rumah sakit ya. Jadi adalah ahli keselamatan kerja ya yang ditunjuk ya. Jadi karena teman-teman nanti kan dapat SK penunjukan untuk memiliki kewenangan di tempat kita bekerja. Kemudian ini juga dijelaskan tentang ahli ya, definisi ahli apa ada di pasal 1 di ayat 6-nya ya. Nanti teman-teman bisa eh, buka lagi. Kemudian di pasal 5 ya tentang pengawasan. Nah, jadi pengawasan itu dilakukan oleh pegawai pengawas tadi yang dikatakan oleh
dari Departemen Tenaga Kerja. Nah, kalau ahli keselamatan kerja adalah kita. Jadi kita melakukan pengawasan. Jadi ini kewenangan kita melakukan pengawasan. Jadi tugasnya adalah menjalankan pengawasan langsung terhadap ditaatinya undang-undang ya. Jadi sebenarnya undang yang berlaku untuk keselamatan kerja. Nah, wewenangnya ya diatur ya, dia wewenang dari direktur, pengawas tenaga kerja dan ahli keselamatan kerja diatur dalam peraturan perundang-undangan. Nah, jadi teman-teman sebagai ahli keselamatan kerja itu diatur di dalam perundang-undangan, di kewenangan seperti apa. Kemudian di Oke, sama juga ini. Ini untuk di pasal 10-nya, jadi ada namanya P2K3 ya. Jadi rumah sakit ya, walau kita bicara rumah sakit nanti mengerucut, tapi tetap basicnya nanti kita tetap harus ada P2K3 di sini karena itu memang dipersyaratkan di aturan perundang-undangan ya. Jadi ada P2K3, jadi Panitia Pembinaan Keselamatan Kesehatan Kerja ya. Petugas mencegah kecelakaan perusahaan ya. eh, untuk memberikan penjelasan penerangan dan termasuk juga ada pembinaan. Jadi ada unsurnya. Jadi teman-teman yang memiliki sertifikat ahli K3 umum sebagai sekretarisnya, kemudian pimpinan atau kepala di tempat kerja menjadi ketua P2K3 ya, sedangkan anggotanya adalah anggota yang mewakili dari karyawan, dari manajemen dan dari unsur pemilik atau pimpinan seperti itu. Ya. Dan itu nanti disahkan di dalam peraturan di perundang-undangan. Nah, tujuannya apa sih? Karena tujuannya adalah di sini diatur tentang kesehatan kerja. Jadi adalah memelihara ya, meningkatkan derajat kesehatan ya masyarakat di lapangan pekerjaan tingkat yang setinggi-tingginya baik fisik, mental maupun sosial. Kemudian mencegah timbulnya gangguan kesehatan masyarakatnya yang diakibatkan tindakan kondisi lingkungan kerjanya. Jadi misalnya lingkungan kerja nggak aman. Nah, bagaimana kita mengaturnya? Kemudian berikan perlindungan ya bagi pekerja dan pekerjaannya nih, ya seperti itu. Kemudian menempatkan dan memelihara pekerjaan di suatu lingkungan pekerjaan sesuai dengan kemampuan fisik. Nah, jadi teman-teman juga harus melihat orang yang dipekerjakan di bidang tersebut apakah memiliki kemampuan, memiliki kompetensi seperti itu. Itu tugas-tugas teman-teman sebagai pengawas ahli ketiga seperti itu ya. Nah, kemudian di dalam pelaksanaannya ya, jadi dia juga melakukan penciptaan tempat kerja yang aman, ya, sehat, kemudian bebas dari pencemaran lingkungan sehingga dapat mengurangi dan bebas dari kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja yang pada akhirnya dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas kerja. Nah, di sini juga diatur ya tentang di mana saja ini diberlakukan. Jadi di mana tempat bekerja ya baik di darat ya, di tanah, di permukaan air, di dalam air maupun di udara. Jadi selama di lingkungan negara Republik Indonesia. Jadi keselamatan kerja harus diterapkan berdasarkan dari undang-undang ini. Jadi di tempat kerja misalnya di bagian apa? Di tempat yang di pembuatan, percobaan, pemakaian atau penggunaan mesin seperti itu, ya. Dan alat atau instalasi yang berbahaya yang dapat menimbulkan kecelakaan, kebakaran atau peledakan. Ya, jadi tempat-tempat yang berbahaya ya harus ada pengawas K3-nya seperti itu. Diatur juga di sini tentang di pasal 3-nya tentang keselamatan kerjanya. Jadi kita harus melakukan pencegahan ya. Jadi pencegahan atau mengurangi kecelakaan ya, kemudian memadamkan kebakaran, mencegah atau mengurangi bahaya peledakan, memberikan kesempatan atau jalan menyelamatkan diri. Jadi ada tempat-tempat yang memang harus dari evakuasi seperti itu ya. Termasuk adalah mencegah atau mengendalikan timbulnya penyakit akibat kerja. Nah, jadi teman-teman yang nanti mungkin kalau bukan background kesehatan ya juga harus belajar tentang kesehatan gimana kita mencegah untuk masalah eh, penyakit akibat kerja, termasuk kecelakaan akibat kerja ya. Termasuk yang mencegah atau mengendalikan timbulnya penyakit dan mengamankan dan memelihara bangunan. Itu termasuk sarana fisik ya. Jadi fisik bangunan itu harus dipantau juga ya bagian dari K3 ya. Karena kita tahu nanti rumah sakit ini ada hubungannya teman-teman. Jadi teman-teman yang bekerja di gedung rumah sakit ya mungkin lebih dari 4-5 lantai itu udah ada aturan sendiri ya. Ada di Permenkes 40 tahun 2022 tentang persyaratan teknis bangunan gedung rumah sakit ya dan alat medis ada di situ. Nah, kemudian turunannya ya di tahun 2023 ini sudah ada keluar undang-undang tentang kesehatan ya. Di sini dibahas lebih detail lagi tentang keselamatan kerja khususnya di bidang kesehatan ya. Karena kita nanti fokusnya tentang rumah sakit, ini juga satu bagian dasar dari
undang-undang ya. Jadi ada dua undang-undang. Yang pertama tentang keselamatan kerja, Undang-Undang Nomor 1 tahun 70. Yang kedua ada Undang-Undang 17 tahun 2023 ya tentang kesehatan. Nah, undang-undang ini mencabut ya 11 undang-undang nih teman-teman. Jadi jangan jangan salah. Jadi kalau baca ya ini ada 11 yang dicabut. Pertama tentang toleransi obat, kedua tentang wabah penyakit, ketiga tentang praktek kedokteran ya tahun 2004 itu cabut, tentang kesehatan ya, tentang rumah sakit pun sudah dicabut ya. Kemudian tentang pendidikan kedokteran, tentang kesehatan jiwa, tentang tenaga kesehatan, tentang keperawatan, tentang kekarantinaan, tentang kebidanan. Ya, jadi ada 11 undang-undang ya. Itu sudah nggak dipakai ya. Ini yang dilakukan Omnibus Law ya. Ini yang terbaru. Jadi acuannya sekarang tentang kesehatan di satu undang-undang ini ya, teman-teman. Nah, di pasal 98 ya, di sini dijelaskan tentang kesehatan kerja. Jadi pemerintah pusat, daerah, pemberi kerja, pengurus atau pengelola tempat kerja yang bertanggung jawab ya untuk melaksanakan upaya kesehatan kerja yang terintegrasi ya, untuk keselamatan dan kesehatan kerja dan dilakukan untuk meningkatkan pengetahuan, kesadaran atau kemampuan perilaku hidup serta mencegah terjadinya penyakit akibat kerja ya. Sama ya bunyi-bunyiannya dengan di Undang-Undang Nomor 1 tahun 70 ya. Cuma memang dia lebih fokusnya di kesehatan ya, ada di pasal 98 ya di Undang-Undang Nomor 17 ini. Kemudian sama di ayat kelima pemberi kerja ya pengurus pengelola wajib menjamin ya lingkungan kerja yang sehat. Nah, jadi pimpinan perusahaan pekerja menjamin ya di mana orang bekerja dalam keadaan lingkungan kerja yang sehat. Kemudian pemberi kerja atau pengurus pengelola tempat kerja bertanggung jawab nih atas kecelakaan kerja yang terjadi di lingkungan kerja atau penyakit akibat kerja ya sama seperti tadi yang di Undang 70 juga ya nomor 1. Nah, di pasal 99-nya ini ada tentang kesehatan kerja untuk melindungi pekerja yang bebas dari gangguan kesehatan yang diakibatkan pekerjaan, termasuk juga di sini dari pasienkes ya. Jadi baik di rumah sakit, pasienkes di sini adalah definisinya adalah dari klinik, puskesmas, praktek dokter pribadi seperti itu. Nah itu sudah tercakup di dalam undang-undang ini. Ya, jadi kalau teman-teman lihat sekarang banyak klinik, puskesmas itu sudah ada aparnya, sudah ada helmnya, ada tim tanggap bencana, ada papan tulis. Nah, itu bagian dari implementasi dari undang-undang ini karena memang dipersyaratkan juga termasuk untuk di Fasiankesnya. Di pasal 100-nya ya, jadi pemberi kerja wajib menjamin kesehatan pekerja nih ya. Jadi tindakan promotif, preventif ya, kuratif ataupun rehabilitatif nih atau paliatif dan menanggung seluruh biaya. Jadi biaya itu dibebankan kepada pemberi kerja ya, bukan kepada pekerja. Ini dijamin di Undang-Undang 17 pasal 100 ya. Nah, pekerja setiap orang bekerja di lingkungan wajib menciptakan. Nah, ini juga kewajiban. Jadi orang yang bekerja juga wajib taat. Karena ada kalimat wajib ya, wajib menciptakan atau menjaga lingkungan kerja yang sehat seperti itu. Nah, pemberi kerja wajib menanggung biaya atas penyakit. Nah, kalau terjadi karyawannya ternyata bekerja terus mengalami penyakit karena pekerjaannya, nah ini wajib nih ditanggung oleh pemberi kerja. Oke, kemudian pemerintah pusat dan daerah memberikan bantuan untuk perlindungan pekerja. Jadi pekerja itu dijamin oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Kemudian pasal 101 ya, di sini ada aturan turunannya nih tentang kesehatan kerja ya, nanti diatur ya di aturan pemerintahnya ada di PP 48 ya tahun 2024 itu sudah turun ya tentang aturan pelaksanaannya. Nah, di sini juga ya di pasal 99 ya, upaya kesehatan tujuannya melindungi pekerjaan di tempat kerja agar hidup sehat, terbebas dari gangguan kesehatan seperti itu, termasuk sektor formal dan sektor informal nih, serta pada fasilitas pelayanan kesehatan. Artinya sudah dideklar bahwa sektor informal dan formal termasuk di Fasiankes juga terjamin ya oleh undang-undang ini. Kemudian ini juga berlaku untuk pekerjaan yang di lingkungan matra, artinya eh, bagian dari lingkungan di darat, udara, laut, ataupun di dalam tanah seperti itu. Kemudian pekerjaan juga harus sesuai dengan standar nih, standar dari kesehatan kerja ya. Nah, standarnya nanti kita bahas di aturan Permen Permenkesnya di 66 seperti itu. Kemudian pemberi kerja mengurus atau mengelola tempat kerja wajib mentaati standar kesehatan kerja ya. Jadi standar-standar itu harus ditaati.
oleh pemberi kerja ya atau tempat kita bekerja. Kemudian pemberi kerja wajib ya bertanggung jawab atas kecelakaan kerja yang terjadi di lingkungan kerja atau penyakit akibat kerja. Kemudian untuk khususnya untuk pelayanan kesehatan ya, ini ada audit yang dilakukan atau pengawasan ya di sini dikatakan pengawasan di pasal 178. Jadi kalau dikatakan pelayanan kesehatan itu bisa rumah sakit ya, bisa juga misalnya klinik. Nah, di sini dikatakan eh, pemantauannya dia dilakukan melalui 3 tahap. Pertama adanya pengukuran dan pelaporan dari mutu. Ya, jadi mutu pelayanan, misalnya komplain pasien berapa, seperti itu ada laporannya. Kemudian ada insiden pelaporan keselamatan pasien, misalnya atau pasien misalnya mengalami error medikasi seperti itu. Dan bisa ada adanya manajemen risiko, ya. Karena kita tahu dimanapun tempat itu pasti ada risikonya, ya. Tinggal di gradingnya ada yang tinggi, ada yang moderat, ada yang rendah, ataupun tidak ada seperti itu. Nah, nanti kita dilihat ya, nanti dibuat bentuk daftar risiko. Nah, untuk peningkatan eksternal ya, yang tadi ini internal, ini kalimat internal ya. Untuk eksternal ada 3 nih, bahwa semua tenaga pekerja di rumah sakit tuh terregistrasi teman-teman. Adanya STR kan, semua ada lisensi ya. Kalau K3 punya lisensi nih, dan rumah sakitnya terakreditasi. Nah, ini yang dilakukan selama per 5 tahun ya. Jadi rumah sakit harus terakreditasi. Ini dipersyaratkan di undang-undang ya. Jadi ada registrasi untuk pekerjanya, ada lisensi ya seperti teman-teman atau saya punya lisensi untuk K3 rumah sakit karena dipersyaratkan. Dan rumah sakitnya harus terakreditasi. Nah, untuk ini eh, registrasi lisensi akreditasi ini dilakukan ya secara eh, terbuka, akuntabel dan prosesnya cepat ya. Jadi sekarang banyak akreditasi udah tatap mukanya mungkin berkurang, lebih banyak online ya. Jadi semuanya masuk online, data dokumentasi dikirim dulu ya, sama seperti kita Zoom sekarang seperti itu. Tinggal dibuat video, dilihat lokasi-lokasi divideokan seperti itu. Nah, kemudian untuk ini untuk akreditasi Fasiankes ya, ini akan ditetapkan nih ya, udah ada aturan sendirinya, udah ada Permenkesnya ya untuk Fasiankesnya ya. Nah, untuk rumah sakit ya, untuk ketiganya itu ada aturan yang khusus ada di Permenkes 66 tahun 2016 ya. Jadi kita ingat teman-teman tadi udah baca di awal Undang-Undang Nomor 1 tahun 70 turun lagi di Undang-Undang 17 tahun 2003 tentang kesehatan. Nah, sekarang turunannya nih, ini Permenkes dari Menteri ya di 66 tahun 2016 ya. Ini memang lama, tapi ini masih belum tergantikan ya. Ini masih kita pakai ya. Nah, di dalam itu nanti kita bahas tentang ada komite ya, komite K3 dan adanya eh, di rumah sakit ya seperti itu. Nah, kenapa perlu ada K3? Nah, sekarang di rumah sakit kenapa sih? Ya, meskipun lebih banyak tentang kesehatan, banyak dokter perawat ya. Karena selain tadi pesan di undang-undang juga pada kenyataan di lapangan, rumah sakit adalah tempat yang memiliki risiko tinggi ya terhadap keselamatan dan kesehatan sumber daya manusia, kemudian untuk pasien, pendamping pasien, pengunjung maupun lingkungan rumah sakit ya. Mungkin teman-teman tahu pernah lihat dulu ada berita tentang IPAL yang bocor, ada gas oksigen yang bermasalah, ada pengunjung yang mengalami melakukan kekerasan atau ada pendamping pasien mengalami kehilangan atau apa atau pasien pun juga melakukan sesuatu ya terhadap sumber daya manusia di lingkungan rumah sakit. Nah, itu artinya rumah sakit ada risiko yang tinggi ya, teman-teman. Makanya diperlukan adanya K3 di rumah sakit ya. Nah, kategori rumah sakit itu ya sesuai dengan Permenkes 66 2016 di pasal 1 bahwa keselamatan dan kerja di rumah sakit selanjutnya disebut kategori rumah sakit. Jadi definisinya adalah kegiatan untuk menjamin dan melindungi keselamatan ya, kesehatan bagi sumber daya manusia rumah sakit, pasien ya, pendamping pasien, pengunjung maupun lingkungan rumah sakit nih melalui upaya pencegahan. Ya, ini kata kuncinya adalah pencegahan, teman-teman. Pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja di rumah sakit. Jadi
bagaimana kita melakukan pencegahan kecelakaan dan pencegahan terhadap penyakit akibat kerja. Ya, karena kita tahu kecelakaan bukan hanya di proyek konstruksi, di rumah sakit juga bisa, ya. Entah tertusuk jarum atau bagian teknis ada sedang pengelasan atau jatuh dari ketinggian itu ada, ya. Bisa berpotensi seperti itu, ya. Atau penyakit akibat kerja, ya, karena kita banyak berhubungan dengan penyakit, ya. Namanya juga rumah sakit, ya, seperti itu. Waktu zaman COVID, ya, kita tahu tuh rumah sakit sangat diandalkan dan kita harus memberikan pelayanan sebaik-baiknya, ya, walaupun kita sendiri sedang keadaan kesulitan seperti itu. Nah, di pasal 4-nya, ya, jadi kalau ada SMK 3 konstruksi, nanti ada SMK 3 rumah sakit nih. Jadi dia ada 5. Yang pertama ada kebijakan, ya, adanya kebijakan dari rumah sakit, ya. Kedua ada perencanaan, ada planning, ya, perencanaan K3 rumah sakit. Kemudian saya ada pelaksanaan, jadi rencana ini dilaksanakan, ya. Yang poin D pemantauan atau di monitoring, ya, di MONEF, ya, pemantauan evaluasi. Yang terakhir ada peninjauan. Jadi setiap itu ditinjau ulang, ditingkatkan lagi kinerjanya. Misalnya, wah ternyata SPO-nya sudah tidak sesuai. Atau kalau sekarang teman-teman standar akreditasi sudah berubah, ya. Bukan Permenkes tahun 2022, tapi sudah ada yang baru sekarang, Permenkes 1596 tahun 2024 tentang akreditasi. Nah, kita harus sesuaikan lagi, ya. Jadi karena tantangannya sudah berbeda, ya, di tahun 2022 dengan 2024 seperti itu. Nah, di pasal 24-nya di Permenkes 66, ya. Jadi untuk terselenggaranya kategori rumah sakit supaya optimal, efisien, efektif, ya. Jadi harus ada nih unit kerja fungsional. Jadi ada unit kerja yang ditunjuk nih untuk menyelenggarakan kategori rumah sakit. Nah, tinggal ditunjuk. Nah, ini ada perlu SK dari pimpinan rumah sakit. Entah pimpinan, entah direktur atau kepala, ya, menunjuk adanya unit kerja. Sama seperti ada unit keperawatan, unit gizi, unit farmasi, harus ada unit kerja K3 rumah sakit seperti itu. Nah, di ayat 2-nya unit kerja ini bisa dapat berbentuk komite. Komite terintegrasi dengan lainnya atau instalasi, tergantung, ya, kemampuan SDM dan besar tanggung jawab beban dari rumah sakit, ya. Kalau rumah sakit kelas B, kelas A biasanya dia bisa juga instalasi karena sudah besar, ya. Mungkin karyawannya lebih dari 1.000 atau 1.500, nggak cukup lagi hanya satu orang, dua orang untuk sebagai pengawas seperti itu. Jadi ini kembali, ya, tiap-tiap itu bisa bisa beragam. Nah, kemudian kita bicara tentang SDM-nya nih. SDM kategori rumah sakit siapa saja sih? Yang pertama, ya, diminta izin adalah S2 bidang K3, ya, atau S2 bidang kesehatan yang telah mendapatkan pelatihan. Jadi walaupun S2 bidang K3 tapi harus mendapatkan pelatihan nih. Jadi ini pelatihan, tapi pelatihannya lebih yang sertifikasi, ya, misalnya ke Kemenaker atau ke BNSP atau lagi ke Kemenkes seperti itu, ya. Jadi ini tahapannya. Jadi silakan S2 teman-teman dari bidang K3, ya, walaupun K3 tetap harus punya sertifikasi lagi, ya. Kemudian tenaga dokter spesialis, ya, okupasi, ya, atau dokter kesehatan kerja, silakan kalau memang berminat, ya, dokter spesialis untuk sebagai SDM di kategori rumah sakit atau, ya, S1 jurusan atau peminatan keselamatan K3 boleh. Atau kalau nggak ada atau susah bisa juga nakes lainnya nih, siapa misalnya ada perawat boleh, ya, seperti itu, atau dari bidang-bidang lain, bidang kesehatan, silakan yang memang punya terlatih tentang kategori rumah sakit, ya. Jadi bisa, ya, ada bisa juga S1 bidang lainnya nih, ya, bidang kesehatan kerja, misalnya konstruksi keselamatan listrik boleh, ya. Jadi silakan, ya. Ataupun kalau S1 bidang lain juga ada juga bisa jadi D3 atau D4, ya, tentang K3 yang terlatih di rumah, ya. Yang diharapkan dia punya juga sertifikat, ya, sertifikat seperti pelatihan-pelatihan yang diadakan, ya. Misalnya seperti tindakan seperti ini, seperti itu, nanti tahapannya bisa naik lagi berikutnya untuk mengambil sertifikasi, ya. Jadi ini salah satu persyaratan untuk sebagai sumber daya manusia untuk di posisi di K3 di rumah sakit. Kemudian di
Permenkes ini jadi dikatakan ya tentang K3 rumah sakit adalah ya keselamatan keamanan di rumah sakit, kemudian bertujuan untuk mencegah, nah sama nih, kecelakaan atau cedera seperti itu, serta merupakan kondisi yang aman, ya kondisi yang aman ya bagi sumber daya manusia, kesehatan. Nah ini bagi rumah sakit, ya bagi sumber daya manusia rumah sakit, jadi yang ada di rumah sakit nih, kemudian ada pasien, pandemik pasien dan pengunjung ya. Ini ada di pasal 16 ya. Sama dengan tadi yang di Undang-Undang Nomor 1 tahun 70 ya. Jadi ada eh, termasuk lingkungan ya. Saya lingkungan nggak dieksplisit ya ditulis seperti ini ya di Undang-Undang Nomor 1 termasuk lingkungan seperti itu ya. Kenapa sih itu jadi penting? Karena tujuan adalah menciptakan kondisi sehat yang aman ya dari bahaya kebakaran dan meningkatkan rasa aman. Nah, Nah, kemudian pembentukan untuk di rumah sakit apa? Sesuai undang-undang, sesuai Permenkes ini adalah bisa berbentuk komite ataupun instalasi. Jadi ya strukturnya ada dua bagan. Jadi tenaga staf itu menjadi anggota komite, tenaga pendukung yang melaksanakan fungsi KDK 3 ya. Ini sudah diatur jelas di Permenkes 66 ya. Kemudian juga nanti dia tugasnya mengembangkan ya, kebijakan, ada SPO ya, SPO tentang rumah sakit, kemudian menyusun program kerjanya ya, program kerja yang ada di tempat tersebut, kemudian menyusun rekomendasi ya untuk bahan pertimbangan pimpinan rumah sakit ya, yang berkaitan dengan program ya, program-program kategori rumah sakit. Jadi pemikiran teman-teman tuh sangat dibutuhkan ya oleh pimpinan. Gimana dia bisa mengembangkan rumah sakit yang beri masukan ya, termasuk juga untuk memantau pelaksanaan nih. Jadi kegiatan K3 itu kita monitoring ya. Makanya kalau K3 biasanya kerjanya nggak hanya di meja, tapi dia keliling dia, keliling lapangan, keliling gedung ya, keliling tempat-tempat yang berisiko seperti itu ya, melakukan monitoring. Ya. Kemudian juga adalah melakukan mengolah data dan informasi ya yang berhubungan dengan K3 ya yang di rumah sakit ya. Nah, ini banyak nih data-data misalnya jumlah APAR, jumlah hidran, kemudian pelatihan-pelatihan seperti itu. Dan ini bagian dari yang sakit. Termasuk juga ada memelihara nih informasi ya tentang regulasi. Jadi kalau ada yang terbaru ya teman-teman harus update ya seperti itu. Kemudian pengawasan juga terhadap program. Jadi program-program yang ada ya harus diawasi seperti itu ya. Dan kita harus wajib memberikan saran pertimbangan yang berkaitan dengan tindakan yang korektif. Nah, jadi kalau memang ada tindakan yang nggak aman, ya eh, untuk lingkungan kerja, ya kita harus melakukan korektif, ya teguran, peringatan, edukasi seperti itu untuk keselamatan. Kan ingat teman-teman, awalnya kita lakukan pencegahan, ya, pencegahan eh, yang bisa terjadi seperti itu. Kemudian berikutnya ada mengadakan pertemuan, ya. Jadi komite itu eh, unit tersebut mengadakan pertemuan ya eh, kepada satu unit. Jadi kita makanya ada rapat-rapat nih. Oh ini rapat ya. Kemudian nomor 10 membantu kepala atau direktur rumah sakit ya dalam penyelenggaraan SMK 3 rumah sakit, kemudian promosi K3 rumah sakit, kemudian ada pelatihan ataupun penelitian K3 di rumah sakit ya. Kemudian 11 adalah berpartisipasi dalam perencanaan pembelian nih. Nah, jadi teman-teman jadi bisa mengajukan misalnya, wah ini safety shoes-nya udah rusak nih kemarin, ternyata nggak cocok, ini bisa diganti. Ataupun ada alat safety yang harus dibeli, misalnya full body harness-nya, wah ini udah rusak, standar standar apa seperti itu. Ya, ada apar misalnya yang sudah rusak, ataupun ada apar yang dibutuhkan ya ternyata ada di Gizi itu karena aturan baru kan, ada di Permenkes 40 itu ada apar kelas K, kita nggak punya, ya kita ajukan. Ya, jadi silakan teman-teman punya kewenangan untuk mengajukan ke pihak pimpinan seperti itu. Kemudian akan koordinasi ya dengan wakil-wakil di unit kerja yang menjadi tanggung jawabnya nih. Jadi teman-teman tuh melakukan koordinasi dengan unit-unit lainnya ya, misalnya unit keperawatan, unit rawat jalan seperti itu. Silakan melakukan koordinasi. Dan kemudian melaporkan ya kegiatan berkaitan dengan ketiga di rumah sakit secara teratur nih. Jadi laporan kepada pimpinan rumah sakit nih.
Jadi laporannya kembali ke aturan di rumah sakit ya, bisa per bulan, per 3 bulan, per 6 bulan ya. Kalau di sini diatur ada per 6 bulan ya. Nah, tapi kalau memang kasusnya segera, ya segera saja dilaporkan ya. Minimal laporan nanti tinggal dilengkapi dengan laporan tertulis seperti itu. Dan teman-teman menjadi investigator nih. Nah, teman-teman bisa melakukan investigasi ya terhadap PAK dan KAK ya, penyakit akibat kerja dan kecelakaan akibat kerja ya. Oleh karena itu teman-teman ilmunya banyak ya. Jadi harus belajar lagi nanti tentang investigasi. Gimana sih melakukan investigasi seperti itu. Itu ada sertifikasinya ya teman-teman. Jadi dari BNSP pelatihan sekitar 3 hari. Nanti bisa kita melakukan. Jadi teman-teman memang ibaratnya mungkin teman-teman sudah bisa mengendarai mobil. Tapi SIM-nya nggak punya ya, harus punya SIM-nya. Jadi kalau melakukan investigasi memang punya legal standing-nya, memang benar sebagai investigator gitu. Benar sebagai ahli K3 karena punya sertifikatnya seperti itu ya. Nah, di rumah sakit ya ini untuk pembentukan komite ya. Ini acuannya eh, dari K3 dari Permenkes 66 ya. Jadi silakan teman-teman bisa mungkin kalau sudah ada tinggal lihat mungkin lebih baik lagi dari ini secara sederhana. Ini ada ketuanya di sini sebagai ahli K3 dari teman-teman yang memiliki sertifikat ahli K3 umum silahkan atau sertifikat ahli K3 rumah sakit atau pernah begitu pelatihan ya. Pelatihan-pelatihan yang dilakukan nih eh, saat ini bisa nih ya. Kemudian sekretaris ya nanti tunjuk siapa dia anggota ya anggota nanti tinggal dibagi yang mewakili kepentingan dari yang ada di rumah sakit ya. Jadi kalau bisa dari medisnya ada, kemudian dari keperawatannya ada, ataupun nakes lainnya pun ataupun non nakes kesehatan silakan. Jadi tujuannya kita merangkul ada perwakilan dari tempat-tempat seperti ini. Nah, untuk komitenya nih, jadi ketua nih tugasnya ketua top manajemen ya bertanggung jawab ke pimpinan. Jadi Bapak Ibu nanti jadi ketua sebagai ketua komite bertanggung jawab tuh kepada pimpinan direktur ya misalnya. Jadi yang melaporkan, yang mengkoordinasikan Bapak Ibu semua ya. Kemudian komite juga beri subkomite ya perwakilan setiap unit kerja. Ada subkomite tadi ya. Subkomite misalnya investigasi seperti itu kemudian ke subkomite tinggal tunjuk ya sesuai dengan kebutuhannya ya. Nah, sekretaris ini kalau dari di Permenkesnya merupakan petugas kesehatan yang ditunjuk oleh pimpinan ya biasa di SK-kan ya. Mulai dari persiapan sampai koordinasi dia mengurus persuratan ataupun undangan atau kegiatan dari sekretaris P23 ya. Kemudian tugasnya memberikan rekomendasi juga nih ya. Tugas dari komite ini ada memberikan rekomendasi juga ya tentang kebijakan misalnya sekarang eh, tren misalnya penyakit sudah berbeda. Nah, kemudian ada tren misalnya ini sekarang musim hujan, ya mungkin ada kebijakan ya bahwa eh, untuk tempat-tempat tertentu yang jauh yang berisiko terjadi kecelakaan misalnya ya harus dimonitor seperti itu. Nah, kebijakan sudah diusulkan ke pimpinan ya. Misalnya ada rawan misalnya di tempat teman-teman ada pohon ya. Pohon itu ada di parkiran itu kan sekarang musim hujan ya, anginnya besar, rawan tumbang. Ya kalau kena pasien, kena pengunjung, kena karyawan, kena kendaraan seperti itu. Nah, bisa direkomendasikan ke pimpinan bahwa terdapat beberapa pohon yang ya harus misalnya dipangkas seperti itu. Ya. Jadi silakan dibuat kebijakan-kebijakan itu contohnya. Jadi apalagi kebijakannya ya. Silakan dituliskan nanti untuk diajukan ke pimpinan dan kita aplikasikan ya di dalam pekerjaan di lapangan. Nah, ini untuk kepala instalasi nih. Jadi kepala instalasi bertanggung jawab nih ya kepada ya ada 3 fungsi nih ya. Jadi kesehatan kerja ada promotif ya kita tahu promotif, ada preventif, ada kuratif serta rehabilitatif ya. Jadi dia bertanggung jawab di sini. Kemudian melakukan keselamatan kerja meliputi pencegahan ya pencegahan pemeliharaan, penanggulangan dan pengendalian seperti itu. Dan juga membuat IBPR ya. Kalau kita di sini eh, memang ini istilahnya mungkin dikenal kalau di etika umum ya. Kalau di itu dikatakan kita adanya risk register ya. Nah, sama tuh ya sama seperti itu. Jadi kita risk register tentang lingkungan kerja, tentang bahaya lingkungan kerja apa saja. Jadi IBPR yang namanya di sini. Nah, kalau kita mengenal di rumah sakit sekarang dengan
Manajemen risiko atau dari register risiko di tempat-tempat kerja, di unit-unit atau di lantai tertentu, risikonya apa saja. Ya kan bisa sama, tidak sama, seperti itu. Bisa juga ada perubahan, bisa ada penambahan, bisa ada pengurangan, tergantung situasi di lapangannya. Nah, program-program dari Komite Kategori Rumah Sakit, ya, pertama adanya pelaksanaan kesehatan kerja bagi karyawan. Jadi ini juga bagian. Jadi silakan teman-teman ya untuk mengadakan misalnya ada MCU ya seperti itu. Jadi dijalankan ya. Mungkin awalnya oleh bagian dari HRD seperti itu. Kemudian untuk berikutnya ya teman-teman bisa dipersiapkan ya untuk MCU berkala, MCU khusus seperti itu ataupun MCU yang memang eh, diadakan di tempat kerja ya sesuai dengan peraturan perundang-undangannya. Kemudian upaya pengamanan pasien ya, pasien, pengunjung, dan petugas ya. Kemudian meningkatkan kesehatan lingkungan. Nah, ini lingkungan kerja yang aman, yang sehat. Nah, ini bagian dari kita juga ya teman-teman. Gimana supaya lingkungan kerja kita itu sehat seperti itu. Kemudian adanya peningkatan ya, peningkatan kesehatan lingkungan ya. Lingkungan misalnya teman-teman pasti kan berhubungan dengan ada limbah ya, ada limbah infeksius ya, ada sampah infeksius, limbah B3 tuh penanganan seperti apa ya. Itu perlu pengetahuan khusus dan perlu diedukasi juga, dijelaskan kepada teman-teman kita ya, misalnya di bagian perawatan, bagian cleaning service. Biasa kan yang melakukan cleaning service ya, biasa itu pun outsource ya. Nah itu perlu diedukasi tuh ya tentang kesehatan lingkungan. Nah sanitasi lingkungan juga sama ya, misalnya tentang eh, kesehatan pangan ya, yang ada kalau teman-teman ada rumah sakit biasa kan ada yang mengolah makanan kan. Nah itu harus sesuai tuh, harus sehat ya, lingkungan harus bersih seperti itu. Kemudian pengelolaan dan pengelolaan limbah. Ya, biasa limbah kan ini untuk beberapa rumah sakit yang kecil biasanya ketika kita apa vendorkan ya dikerjakan oleh pihak ketiga ya. Nah, kalau rumah sakit besar mungkin diolah sendiri bisa, tapi biasa cukup mahal ya. Lingkungan juga ya sangat-sangat kalau lingkungan sangat sensitif ya nggak bisa diolah ya karena harus pembakaran seperti itu. Jadi silakan ya pengolahan limbah ini seperti apa ya? Limbah yang di internal, kemudian pengangkutan eksternal atau transportasinya atau apa? Kemudian pencegahan penanggulangan bencana. Nah, ini bencana sekarang musim hujan, ya bisa terjadi bencana banjir misalnya. Apa yang dilakukan ya? Mungkin nggak termasuk kita terkena banjir. Nah, kita harus lihat historinya sebelumnya seperti apa, ya. Kalau marah bencana, ya harus dimonitor, ya, artinya diperbaiki ya kesiapan orangnya, kesiapan alatnya seperti itu. Kemudian tujuh adalah pengelolaan jasa, bahan dan barang berbahaya nih. Jadi untuk bahan barang-barang berbahaya ya harus dikelola nih. Memang di rumah sakit ada banyak sekali ya. Di IPSRS itu ada bensin, ya, ada solar, ada tenor, ada cat, ya kan. Itu di gudangnya teknisi, ya belum lagi di gudangnya logistik, ya. Barangnya mahal-mahal seperti itu. Harus kita harus diantisipasi. Kemudian ada pendidikan dan pelatihan K3. Nah, ini perlu diedukasi terus nih kepada teman-teman kita yang bukan K3, ya. Jadi setiap ada karyawan baru, kita kan bisa ada orientasi umum. Nah, kita masuk di situ. Kita minta waktunya kepada orang diklat untuk melakukan pelatihan. Kemudian sertifikasi yang 9 ya, dan kalibrasi. Nah, ini biasa berhubungan dengan elektromedis ya. Jadi sertifikasi apa saja yang dibutuhkan, kalibrasinya berapa. Nah, ini kita bisa kerjasama dengan elektromedis ya, seperti itu. Kemudian 10 adalah pengumpulan dan pengolahan eh, laporan K3 ya. Banyak laporannya, baik laporan untuk ke direktur, laporan ke Kemenaker, laporan ke Kemenkes ya untuk akreditasi ya itu harus disiapkan ya. Karena kan nggak mungkin datanya itu baru dibuat seperti itu sangat-sangat melelahkan ya. Nah ini yang terbaru teman-teman ya tentang standar akreditasi ya di Permenkes 1596 tahun 2024 ya. Jadi eh, ada beberapa perubahan meskipun nggak banyak ya. Kalau untuk MFK hanya ada perubahan penambahan kalimat saja sih, yang lainnya masih sama saya cek seperti itu. Nah, itu dibagi ya, ada kelompok manajemen. Nah, kelompok manajemen terbagi atas beberapa nih. Pertama ada TKRS, ada KPS, ada MFK, ada PMKP, ada Mister Mik ya, PPI dan PPK. Nah, kita nanti fokusnya ke TKRS, KPS dan MFK. Ya, kenapa TKRS? Karena di situ ada manajemen risiko. Yang saya katakan kan IBPR, yaitu dibuat tuh sama oleh K3.
Kemudian KPS, ini ada tadi MCU-nya di KPS 9 ya. Kemudian MFK, ini memang total total nih dipegang oleh penanggung jawab MFK seperti itu. Nah, di TKR 2 laporan tentang manajemen risiko ya setiap 6 bulan kepemimpinan. Di TKR 14 adanya program operasional ya, risiko operasional. Jadi risikonya apa sih kalau jadi rawan biaya operasional? Kemudian risiko keuangan, ya, risiko reputasi, risiko strategi, dan kepatuhan terhadap regulasi seperti itu. Ya. Kemudian di KPS ya, di KPS 9, rumah sakit menyelenggarakan pelayanan kesehatan dan keselamatan staf. Ya, ini tanggung jawabnya dari K3 nih. Baik screening kesehatan awal, ya. Sayang dia hanya kesehatan awal. Sebenarnya kalau di Permenakernya itu kesehatan awal, ya, kesehatan eh, berkala dan MCU khusus, ya. Kemudian poin B, tindakan-tindakan untuk mengendalikan pajanan kerja yang berbahaya. Ya, jadi penggunaan APD, ya ini diperlukan di sini. Poin C adalah pendidikan, ya, pelatihan. Nah, ini dia perlu juga nih tentang cara pemberian asuhan pasien yang aman. Ya, pelatihan intervensi terkait pengelolaan kekerasan tempat kerja. Nah, jadi kalau kekerasan, ya, ada bullying, ya, ada apalagi roasting segala macam bisa dilaporkan. Ya, jadi nggak boleh seperti itu. Di poin E, itu ada juga tentang pendidikan, ya, pelatihan dan intervensi terhadap staf yang berpotensi melakukan KTD atau sentinel. Ya, ya kalau ada biasanya tempat-tempat yang berisiko, misalnya di kayak kamar operasi, di divisi terapi, di farmasi. Kemudian eh, ini ada pekerjaan umum atau yang dapat menimbulkan cedera. Kemudian adanya vaksinasi ini, ya, vaksinasi dan imunisasi. Ya. Ada beberapa unit yang bisa disarankan dilakukan vaksinasi atau imunisasi, contohnya di laboratorium. Kedua di kamar operasi, ketiga misalnya ada di ruang HD seperti itu, ya. Atau di mana lagi yang menurut analisa dari teman-teman sebagai ahli K3 nanti, nah ini berbahaya seperti ini. Nah, ini perlu adanya vaksinasi, ya, misalnya di bagian HD ya, vaksin hepatitis silakan, ya. Kemudian pengelolaan kesehatan mental staff nih, ya, seperti keadaan darurat atau penyakit infeksi ini seperti apa nih, perhatian kita ada nggak, seperti itu ya. Nah, untuk peningkatan mutu dan keselamatan pasien, ya, ada tadi ini di PMKP untuk manajemen risiko nih, ya. Jadi ketua tim atau penyelenggara membuat daftar risiko, ya. Ini diminta, ya, membuat daftar risiko berdasarkan daftar risiko itu, ya, yang dapat dimasukkan dalam profil risiko rumah sakit, ya. Dan ini banyak sekali ya teman-teman, kalau kita bagi per unit aja. Kita ada 10 unit layanan ya, minimal 10, ya. Sebenarnya bagian-bagian yang lain, ya. Nah, seperti itu lengkapi lagi. Nah, kemudian kita bicara tentang struktur ya. Nah, struktur untuk eh, apa PMKP, ya, ini ada ketuanya dan sekretaris, ada mutu, ya, sama ada pasien dan manajemen risiko. Nah, biasa ketiga ada di sini nih teman-teman, ya. Kenapa? Karena teman-teman sudah belajar tentang manajemen risiko dan membuat analisa tentang manajemen risiko, ya, seperti itu, ya. Kalau mutu nanti laporan ke Kemenkes, selamat pasien bisa, ya. Nah, kita tentang manajemen risikonya dibuat di sini, ya. Terserah ya, bentuknya bisa seperti itu atau digabung, ya, tergantung kesiapan dan kelengkapan SDM-nya. Nah, kemudian di MFK, ya, kita bisa fokusnya ke MFK itu ada 10, ya. Pertama tentang kepemimpinan perencanaan, ya, kemudian keselamatan keamanan, kemudian pengelolaan bahan berbahaya atau beracun B3, limbah B3, ya, termasuk proteksi kebakaran, ya, peralatan medis, sistem utilitas, ya, penanganan darurat dan bencana, ya, kemudian konstruksi dan renovasi dan pelatihan, ya. Jadi ada 10 poin, ya. Ini yang harus, ini mungkin sedikit tapi ini kalau dibuka lagi ini banyak banget, ya. Ini bagian ini menurut dari eh, apa standar akreditasi ya teman-teman. Nah, kalau standar akreditasi kita mengacu ke sini, ya, seperti itu. Ini kalau di Fasiankes ya, ini hanya gambar sepintas saja. Kita buka di Yankes 52 tahun 2018 ya. Ada di sini tentang kategori rumah sakit ya. Kemudian ini juga ini contohnya ya,
di Fasiankes masih sama tadi, wajib menyelenggarakan K3 di Fasiankes, di dasar hukumnya. Jadi yang punya klinik, puskesmas, atau praktek, jangan menghindar lagi nih, karena ada nih di Permenkesnya seperti ini, ya. Jadi memang dia agak beda dengan rumah sakit. Kalau rumah sakit, acuan tadi Permenkes 66 ya teman-teman, seperti itu. Oke, kita kembali lagi ke rumah sakit, ya ini Permenkesnya. Udah eh, Permenkesnya nanti minta saja, oh iya ya, yang terbaru ini Starkesnya, ya. Nah di Starkes ini tadi terbagi ada kelompok manajemen, kelompok pelayanan berfokus pada pasien, kelompok pada sasaran keselamatan pasien atau SKP, kemudian ada program nasional atau Proknas seperti itu. Nah, di dalam manajemen itu ada beberapa nih. Jadi ini ada penambahan ya, gitu. Jadi TKRS ya, K3 itu ada di satu standar ya. Di KPS ya, K3 ada di satu standar. Walaupun satu ini sebenarnya banyak nih LEP-nya ya, elemen-elemennya teman-teman ya. Nah, di manajemen MFK itu ada 10 standar ya, teman-teman. Kemudian di PMKP ada dua standar ya seperti itu. Jadi nanti pasti kita diminta atau masuk di sini nih. Misalnya di PMKP kita jadi anggota ya. Di KPS kita jadi anggota ya karena berhubungan dengan pekerjaan kita juga. Oke ya. Tinggal ke TKRS biasanya enggak, sangat cepat dikasih datanya buat direktur pahami dibaca ya. Jadi ini untuk yang bicara tentang kelompok manajemen di rumah sakit seperti itu. Nah, untuk TKRS tadi ya dikatakan ada bahaya-bahayanya kan. Ada hasil pelaksanaan dilaporkan kepada Dewas tadi kan, Dewas ataupun pemilik ya per 6 bulan ya. Kemudian ada program manajemen risiko nih. Jadi harus dibuat risiko operasional, ada risikonya apa saja. Keuangan ada, reputasi ada, strategik ada, kepatuhan terhadap regulasi juga ada ya. Jadi dibuat tuh ya. Oke, untuk di KPS sama ini, jadi ada screening kesehatan awal, ya, tindakan untuk melakukan pengendalian perjalanan bahaya kerja, adanya pendidikan, adanya pelatihan, intervensi seperti itu, dan pendidikan pelatihan intervensi terkait dengan pengelolaan kekerasan. Ya, jadi kalau kekerasan di tempat di rumah sakit, ya harus dilaporkan ya, itu bagian dari K3 dan ada diatur di dalam KPS-nya teman-teman. Kemudian di poin E tentang pendidikan ya, pendidikan pelatihan, intervensi terhadap staf yang berpotensi melakukan kejadian tidak diharapkan. Kemudian tata laksana kondisi terkait pekerjaan yang umum dijumpai ya, ada HNP ya, banyak kan pekerja-pekerja baru HNP seperti itu. Ini vaksinasi udah tadi dibahas pengelolaan mental staff ya. Oke, kalau sama di PMKB 11 tentang manajemen risiko ya, tentang kegiatan peningkatan mutu keselamatan pasien dan risiko di rumah sakit. Ya, dia harus membuat registernya. Kedua, data risiko rumah sakit yang dibuat dari tiap ini setahun. Jadi tiap tahun terus diupdate ya. Jadi ya, kalau yang lama-lama ya harus diganti. Minimal kalaupun nggak ada perubahan ya dibuat lagi, cetak lagi nomorin baru seperti itu. Ya. Oke, sama tadi nih tentang komite ya, tentang komite sekretaris ya, tentang keselamatan pasien seperti itu. Oke, nah ini fokus lagi di MFK ya. Nah ini contohnya teman-teman ya. Ini di klinik ya sudah hampir mencontoh di rumah sakit ya kan. Lihat ya, ada aparnya, kemudian ada helmnya, ada jadwal tenaga bencananya. Itu serius ya, artinya rumah sakit atau klinik ya ini sudah ini kita aturan ya, sudah terakreditasi nih ya. Nah, jadi kenapa sih ini dibahas tentang MFK? Karena rumah sakit ya harus menjamin adanya fasilitas dan lingkungan yang aman ya, berfungsi baik dan memberikan perawatan yang aman bagi pasien, keluarga, staf dan pengunjung ya. Jadi jangan rumah sakit kita jadi sering mengalami musibah kalau ataupun mengalami eh, kebencanaan nanti ya harus diedukasi lagi ya. Jadi kita harus dikelola untuk mengendalikan bahaya, risiko, mencegah kecelakaan, cedera dan penyakit akibat kerja. Nah, termasuk juga kalau di tempat teman-teman nih, Pak, gimana di tempat saya, Pak? Di tempat saya itu ada kantin, Pak. Ada ATM, Pak. Ada minimarket. Nah, ini.
itu bagian dari teman-teman juga monitor. Ya sama seperti saya sebulan sekali atau 2 minggu sekali keliling untuk lihat ke minimarket tersebut jualan apa nih, petakan seperti apa, ya gunanya biar tertib, ya. Jadi kalau ada seperti ini tenan, ya itu bagian dari tugas kita monitor, ya sama karena dia ada di lingkungan rumah sakit, ya. Dan rumah sakit memastikan nih bahwa tenan atau penyewa mematuhi program. Nah, makanya kalau ada kegiatan pelatihan ataupun drill tentang fire, drill tentang kebencanaan, dia harus ikut, ya bukannya karyawan, tapi juga pemilik misalnya eh, kafe atau pemilik yang minimarket yang ada di lingkungan rumah sakit tersebut, ya. Nah, di dalam MFK yang terbaru ya di Starkes, jadi satuan kerjanya kalimatnya tambahin dengan ini, fasilitas tadi udah saya hijaukan. Jadi itu kan diminta di Permenkes 66 komite dan tim K3 rumah sakit. Nah, jadi ditambahin komite garis miring misalnya komite K3 dan fasilitas rumah sakit, ya, atau tim K3 dan fasilitas rumah sakit. Jadi ada tambahan seperti ini ya di Permenkesnya. Ya tolong teman-teman SK-nya dilihat lagi, ya. Itu harus sudah diganti, ya, jangan sampai nanti ditemukan oleh surveyor kok nggak sesuai seperti itu, ya. Nah, ini tadi udah dijelaskan juga ya tentang fokus ada manajemen, ya, ada perencanaan kan mirip ya dengan tadi di undang-undang itu, ada keselamatan, ya, ada keamanan, ada pengelolaan bahan berbahaya dan limbah B3, ya, ada proteksi kebakaran, ada alat medis, tim utilitas, ya, penanganan kegawat daruratan seperti itu ada di dalam bencana juga, ya. Nah, kemudian adanya konstruksi ini. Jadi kalau ada renovasi konstruksi, ya bagian dari pemantauan kita juga sebagai K3. Kemudian terakhir tentang pelatihan, ya. Jadi kita harus memberikan training, ya, terhadap karyawan baru, ya. Kemudian ada misalnya ada refreshing pelatihan, ya. Kan BHD tiap tahun ada. Tapi kan di refreshing tiap tahun artinya bahkan bergulir terus sama seperti penggunaan misalnya penggunaan apa APAR itu kan perlu dilatih lagi. Jadi APAR yang sudah mendekati kadaluarsa dapat dibuang sia-sia, mending kita pakai buat latihan. Ya kan tuh cukup banyak ya teman-teman seperti itu. Nah ini saya nggak tahu nanti bisa kita diskusi ya. Tadi ada contoh-contoh struktur organisasinya. Ini contoh kalau di tempat saya seperti ini, ya. Jadi ini ada direksi, ini ada komite, ini komite macam-macam nih. Ada medis, keperawatan, nakes, etik, K3, ada dia komite. Nah keseharian dia bekerja sama dengan BM, ya, building manager, ya, untuk melaporkan kegiatan. Jadi kegiatan renovasi segala macam dimonitor oleh K3. Ya, jadi BM baik diminta maupun tidak diminta ya harus memberikan datanya dan bekerja sama dengan pihak K3 seperti itu. Ya, jadi nanti bisa diskusi, Pak, di tempat saya nggak seperti ini, ya. Nggak apa-apa kita lihat, ya. Nanti bisa ditayangkan mungkin seperti itu. Idealnya seperti apa ya? Kita sama-sama diskusi, ya, untuk dapat yang terbaik, ya. Kemudian MFK juga ya. Jadi MFK itu harus memberikan eh, rasa aman, ya. Kemudian berfungsi dengan baik, ya. Liftnya aman, liftnya nggak pernah rusak, ya. Kalaupun ada cek monitoringnya seperti itu, ya. Jadi kita melakukan pengendalian ya bahaya, kemudian pengendalian risiko, kemudian mencegah kecelakaan, mencegah cedera dan penyakit akibat kerja. Ya, ini cukup cukup banyak ya teman-teman. Tulisan mungkin sedikit tapi implementasi di lapangannya cukup luar biasa, ya. Nah, ini sama tadi tentang entitas, ya, non rumah sakit seperti itu. Ini juga rumah sakit bentuk ketentuan kerja, ya, tentang eh, yang bisa berdampak buruk bagi pasien atau staff seperti itu teman-teman, ya. Nah, tadi dijelaskan ya, bentuknya satu kerja bisa bentuk komite atau tim, ya, tinggal tambahin dan fasilitas rumah sakit, misalnya komite K3 dan fasilitas rumah sakit dokter XYZ seperti itu. Baik, mungkin Pak Admin mungkin ada yang dari saya cukup, ya, mungkin ada pertanyaan dipersilakan atau kita sharing, silakan diskusi dari teman-teman. Oke, baik. Silakan Pak. Jika ada yang mau sharing-sharing diskusi, kami persilakan.
Silakan, misalnya Ibu Firda, Pak Alfandi, Pak Ahmad Reza, silakan. Silakan teman-teman, kita sharing aja di sini ya, bukan artinya saya yang terbaik, tapi mungkin tempat teman-teman ada yang lebih baik lagi ya, yang sesuai dengan kondisi ya. Silakan Ibu Dwi atau Ibu Diah, Ibu Fatma ya, silakan ya. Kita sama-sama diskusi di sini ya. Kita lihat disesuaikan dengan kondisi ya yang ideal di tempat Bapak Ibu semua sekalian. Bu Putri ada mau tanya, Bu? Silakan. Silakan teman-teman nggak usah malu-malu ya. Langsung aja ya. Kalau hanya dengerin aja ya kurang-kurang efektif ya gitu. Jadi kita cari yang terbaik apalagi kan udah ada yang terbaru ya di Permenkesnya ya tentang akreditasi ya. Jadi silakan itu. Meskipun kalau di MFK sih nggak ada perubahan besar ya. Hanya penambahan untuk kalimat fasilitas seperti itu ya. Jadi kan komite K3 dan fasilitas rumah sakit ya seperti itu. Silakan mungkin ada Ibu Venesia, Ibu Herina, Pak Irfan, Pak Khairul Rozikin, silakan Pak Khairul. Izin tanya, Bapak. Silakan Bu Putri. Ya, saya Putri, background saya biasanya itu di HSE Officer di proyek. Nah, di sini kan untuk dasarnya K3 rumah sakit. Jadi saya izin tanya, apa sih bedanya gitu HSE atau K3 kami di proyek dengan di rumah sakit? Mungkin tanggung jawabnya yang secara general seperti itu. Sebentar, Makasih Bu terima Putri. kasih. Nah, kalau Bu Putri misalnya udah bosan nih ya di konstruksi atau di proyek mau bekerja di K3 rumah sakit boleh ya. Kan Bu Putri udah kuat di manajemen risikonya, pengalaman sudah kuat ya. Tinggal nanti agak di switch sedikit tentang rumah sakit. Nah, kalau rumah sakit itu walaupun hanya satu gedung, tapi dia akan lebih spesifik ya. Jadi hampir mirip-mirip ya Bu Putri. Jadi yang beda adalah mungkin eh, tentang penanggulangan bencana. Dia ada software atau ada tools namanya HVA seperti itu ya. Ya. Sebenarnya nggak susah banget. Dia itu ada aplikasi yang udah dibuat oleh surveyornya, tinggal kita masukin ya. Kemudian untuk fire-nya itu sistem kebakaran itu ada namanya FSRA, jadi tentang Fire Safety Risk Assessment ya. Bagaimana tiap unit kita membuat analisa risikonya, jadi dibuat ya. Itu juga eh, di dalam Permenkes nggak disebutkan template seperti enggak. Jadi silakan teman-teman bisa belajar nih. Ya mungkin nanti next time kita fokus lagi spesifik ya, misalnya membuat tentang PCRA, membuat FSRA, membuat manajemen risiko di rumah sakit. Nah, jadi lebih terarah lagi ya. Kalau misalkan general ya. Nah, bedanya seperti itu Bu Putri ya. Jadi uh, fokus kita adalah ya kepada karyawan, pengunjung ya dan lingkungan rumah sakit ya. Bagaimana dengan pasien? Nah, kalau pasien itu sudah ada yang ngurusin ya, yang ngurusin namanya keselamatan pasien di PMKP ya. Jadi bedanya rumah sakit agak sedikit lebih ringan. Dia nggak ngurusin pasien ya. Jadi kalau pasien jatuh gitu, ada kesalahan medikasi error dengan pasien itu bukan tanggung jawab kita, itu tanggung jawab dari tim keselamatan pasien. Nah, itu biasa bisa perawat, bisa dokter seperti itu atau tenaga mutu pelayanan seperti itu ya yang melakukan edukasi. Jadi, nah di luar itu pekerjaan kita. Ya, misalnya ada kecelakaan kerja, karyawan waktu pergi kecelakaan kerja, waktu pulang ada musibah, atau tiba-tiba ada pohon tumbang di tempat kita, ataupun ada apa banyak hama, ada serangga, ada tawon, ada banyak sebut tikus. Nah, itu bagian dari kita tuh ya. Pokoknya semua kita kerjakan kecuali tentang keselamatan pasien. Pasien itu sudah ada unitnya sendiri yang mengelola. Ya, tadi kan ada struktur ya, Bu. Itu kan ada mutu, keselamatan pasien sama manajemen risiko. Nah, kita di manajemen risiko. Nah, kalau yang lainnya itu ya
kita pegang. Tapi kalau sama pasien di itu saja sih bedanya. Jadi silakan kalau teman-teman ya mau berkecimpung di eh, K3 rumah sakit ya, cukup menarik dan cukup tertantang ya teman-teman seperti itu. Jadi, nah kalau untuk konstruksi mungkin Bu Putri kalau mau ada pengalaman di bidang konstruksi ya enak ya. Kalau gedungnya misalnya rumah sakitnya ada 20 lantai, kita melakukan risk assessment tentang konstruksi, nah itu mungkin Bu Putri sangat expert di situ karena memang backgroundnya dari konstruksi seperti itu. Karena kita juga ada konstruksi, ada bangunan, itu bagian dari kategori rumah sakit juga ya. Di mana kita melakukan risk assessment, ya itu kita isi ya. Itu ada aplikasi sama tadi yang di HVA itu. Ada nggak misalnya retakan yang besar, ada nggak yang berdampak seperti itu ya. Itu Bu Putri kurang lebih. Kalau boleh tahu Bu Putri, sekarang bekerjanya di rumah sakit atau di industri apa ya? Izin jawab, kemarin itu saya ikut di kontraktor gitu Pak. Tapi di lapangan banyak sih ikut beberapa proyek tergantung pekerjaannya gitu. Cuman kalau rumah sakit ini saya belum pernah gitu Pak. Khusus untuk Iya. yang rumah sakit. Kalau kontraktor biasanya tuh per project ya, mungkin setahun, 2 tahun, project selesai, putus, cari lagi. Kalau rumah sakit kan misalnya nyambung. Iya Ya, benar. biasanya kalau udah males pindah-pindah apa ke luar pulau kita bagi sudah berkeluarga, ya silahkan ya berhijrah ke rumah sakit ya, silahkan. Jadi kita nggak perlu pindah-pindah lagi gitu kan, karena memang keseharian aja rumah sakit saya bilang kan tempat yang berisiko tinggi ya. Jadi sejak teman-teman yang bekerja pergi bekerja di rumah sakit ya pulang ke rumah sakit itu adalah bagian dari kita monitoring ya sama kan miripnya cuma mungkin resikonya beda ya kalau ibu dikonstruksi kan bahayanya apa tertimpa benda berat mungkin nggak kalau di rumah sakit ada juga kalau ibu dikonstruksi ada confined space kan ruang terbatas kita ada nggak rumah sakit kita punya ground tank penampungan air kita punya toren yang gede di atas di apa di rooftop itu tugas kita juga. Jadi meskipun skalanya kecil, tapi kita punya. Jadi risiko-risiko itu kalau Ibu Putri dari konstruksi pasti udah tahu lah ya. APD-nya ya APD-nya sama semuanya. Cuma bedanya kalau di OK kamar operasi kan APD nggak mungkin pakai helm kan, ya pakainya hairnet penutup kepala, pakainya masker, ya kan. Di dapur gizi risikonya ada nggak? Ada. Ya, risikonya misalnya tertusuk benda ataupun licin. Makanya ada APD khusus dan sepatunya sepatu khusus. Jadi sepatunya bukan sepatu yang dipakai orang teknisi, tapi sepatu yang digunakan di dapur gizi. Ya, karena untuk licin, kemudian ada tajam yang mungkin kena ke kaki, seperti tumpahan dari air panas seperti itu. Ya, jadi sebenarnya mirip sih Bu Buti. Jadi silahkan ya kalau udah bosen ya teman-teman ya, yang lain juga ya, ataupun pengen mengeksplor coba deh. Banyak kok apa kesempatan ya. Jadi nggak harus tadi kan disyaratkan SDM-nya kan kalau di Permenkes 66 itu kan bisa S2 K3 ya atau dokter spesialis ya atau S1 K3 atau S1 umum ya berarti non K3 silakan ya. Tapi itu semua nanti harus dilengkapi lagi dengan pelatihan-pelatihan Kak. Contohnya pelatihan ini nih ya. Silakan mungkin bisa membuka wawasan teman-teman ya tentang K3 itu seperti apa ya. Jadi khususnya K3 di rumah sakit ya. Terus terang saya juga awal dari K3 umum ya, kemudian saya masuk ke rumah sakit ya. Ya udah masuk ke rumah sakit terus saya kemudian saya lengkapi pelatihan ini. Jadi itu satu-satu ya itu nggak yang saya juga bukan orang yang banyak uang jadi nunggu dulu kan kalau pelatihan itu cukup mahal ya teman-teman ya mungkin kalau ini hanya sebentar tapi kalau yang pelatihan berapa hari kan bisa di atas jutaan rupiah lah itu kan harus kita atur ya biayanya apalagi kalau ikatan dinas jadi silakan ya banyak kok kesempatan ya untuk di K3 rumah sakit ya jadi kalau itu bisa diskusi lah di luar ini ya kalau memang mau berminat ya teman-teman. Itu Bu Putri jawaban saya mungkin ada lagi mungkin yang belum terjawab silakan dari teman-teman lain atau dari Bu Putri lagi silakan. Ya, terima kasih Pak. Izin tanya lagi saya. Boleh. Untuk list penilaian audit itu untuk akreditasi rumah sakit itu biasanya dari manajemen ketiga rumah sakit itu seperti apa sih? Mungkin gambarannya
Sama ini, apa ada perbedaan itu untuk manajemen K3 rumah sakit dari tipe-tipe rumah sakitnya yang kelas A, B, C, dan seterusnya. Seperti itu, Pak. Terima kasih. Baik, biasanya rumah sakit itu sudah punya namanya SOP-nya sendiri. Saya begini, Ibu tahu kan APAR. Pengecekan APAR seperti apa ya? Kalau kita tahu kan, kita ada di Permenakernya kan. Kalau di Permenaker kan per 6 bulan. Ya, kalau biasa di rumah sakit itu per bulan. Kenapa sih per bulan? Pertama, mencegah adanya bahaya atau ada risiko-risiko misalnya kehilangan seperti itu. Jadi diceknya kalau saya pun per bulan ya, APAR gitu. Jadi di checklist. Nah, kan sebenarnya APAR di mana saja sebetulnya sama kan? Nggak ada beda emang APAR di rumah sakit sama APAR di bidang konstruksi beda. Mungkin bedanya adalah jenisnya. Kan kita tahu ada kelasnya kan, APAR itu ada kelas kelas A, kelas B, kelas C, kelas D, dan terakhir ada kelas K ya. Kalau yang kelas A misalnya powder, ya kan, untuk risikonya misalnya gudang kertas, ya oke ya kan. Kalau yang B misalnya apa? Ya kan, untuk solar ya kan. Untuk C misalnya yang listrik ya kan, berarti pakai CO2. Di rumah sakit juga begitu ya. Kan di konstruksi pasti ibu sama juga kan, penggunaan apar seperti itu kan. Ada fire blanket, ada lagi hidran. Memang itu nggak bisa sekaligus, artinya pelan-pelan nanti setelah ngambil pelatihan seperti ini yang sifatnya buka wawasan, ambil pelatihan lagi ya tentang khusus tentang kategori rumah sakit ya. Nah itu udah ada formatnya. Formatnya di Permenkes nggak disebutin harus enggak. Jadi silakan rumah sakit itu berkreat. Yang penting itu sudah dibakukan di rumah sakit tersebut. Ini loh SPO tentang misalnya APAR seperti ini. Acuannya di mana? Melangkah untuk hal-hal yang hampir juga dapat ya. Hanya bedanya mungkin oh ini rumah sakit kecilin lagi kan. Oh ini seperti itu. Dan untuk pemantauan yang lainnya juga apa tadi nggak ada kendala ya. Artinya model-model formatnya atau auditnya kalau di kita sih biasanya mengacunya rumah sakit itu lebih banyak ke ini Bu, mana akreditasi rumah sakit ke Kemenkes. Jadi acuan kita ke Kemenkes. Jadi terus terang rumah sakit takutnya itu pertama sama Kemenkes. Kenapa? Karena ujung-ujungnya BPJS. BPJS ujung-ujungnya pasien gitu kan. Nah, jadi kita harus taat dan patuh. Ya, mungkin kalau industri lain hanya apa Kemenaker ya. Kalau kita eh, lebih dari itu gitu ya. Dan semuanya juga juga harus harus disiapkan juga seperti teman-teman seperti itu. Itu sih kurang lebih Bu Putri ya. Jadi nggak usah khawatir. Silakan disesuaikan lagi ya. Kalau apa memang berminat nanti mungkin bisa diskusi di luar ini ya. Banyak kok nanti mungkin nanti bisa diusulkan kepada admin dari PJK 3-nya untuk mungkin ada peran tentang pembuatan manajemen risiko ya. Kemudian tentang tadi misalkan ada PCRA, ada IKRA-nya, ada yang lain yang memang spesifik kita bicara tentang rumah sakit dan kalau memang di rumah sakit dia pakainya itu ya. Sebenarnya sama cuma beda beda terminologi dan format-formatnya saja seperti itu sih Bu Putri. Silakan, ada lagi yang mau tanya lagi? Baik, Pak. Terima kasih banyak, Pak, informasinya. Baik, baik. Silakan teman-teman yang lainnya kalau mau bertanya silakan Bu Venesia, silakan Ibu Herina. Ini Ibu siapa lagi nih? Ibu Rifka silakan atau Ibu Sukmawanti. Silakan Bapak Ibu manfaatkan waktu kita ya. Jadi jangan disia-siakan ya. Kita bisa diskusi ataupun yang memang sudah bekerja di industri rumah sakit bisa diskusi. Pak, di tempat saya kok nggak seperti ini ya Pak? Ah, nggak apa-apa gitu kan ya. Silakan ya Bapak Ibu dokter silakan ya. Jadi kita sama-sama diskusi di sini ya. Bukan artinya apa saya katakan itu yang terbaik, yang mungkin itu cocok memang di tempat saya gitu kan. Mungkin tempat teman-teman ya perlu ada modifikasi lagi seperti itu ya. Silakan mungkin ada Ibu Rifka atau Ibu Sukmawati mau bertanya silakan atau Ibu Firda, Ibu Vita silakan. Ayo nih teman-teman nih, ini banyak nih, ada lebih dari 20 orang ya. Jadi harapan saya teman-teman bisa apa ya, diskusi ya. Kalau hanya mendengarkan dan dapat sertifikat kurang ya menurut saya sih ya itu ya bonus lah menurut saya. Yang pentingnya teman-teman menguasainya gitu loh ya. Apalagi kalau memang tertarik di bidang eh,
K3 rumah sakit, silakan ya. Jadi itu banyak banyak peluang ya, banyak kesempatan ya, apalagi sekarang udah pakai standar baru pasti, dan sudah pasti dibutuhkan ya minimal satu, kalau di Indonesia ada 3.500 rumah sakit ya, banyak peluang kerja yang ada di situ ya. Dan biasa kalau rumah sakit K3 tuh beda dengan industri konstruksi yang hanya mungkin setahun seperti itu, kemudian putus, nyari lagi gitu kan, pindah lagi. Rumah sakit biasa ajak ya, yang penting teman-teman sih konsisten seperti itu ya. Ayo silakan, ada yang mau bertanya? Ibu Katarina ada? Ibu Katarina? Oke, baik, silakan rekan-rekan. Kalau ada yang mau di sharing-sharing atau Baik, Pak, saya ditanyakan, mau bertanya. Saya Rifka. Ya, silakan Bu Rifka. Ini kemarin kan saya sempat kerja juga di Puskesmas. Baru selesai kerja bulan kemarin. Terus eh, saya tuh penasaran karena eh, untuk limbah yang di Puskesmas itu kan dibawa ke pihak ketiga. Nah, kemarin saya tuh eh, sempat kerjasama sama salah satu rumah sakit. Terus, halo Bu, suaranya hilang. Ibu Rifka. Iya, halo Pak. Ya, terus kenapa kerjasama dengan pihak rumah Eh, sakit? itu kadang rumah sakit eh, kurang kurang merespon. Kadang kalau saya mau eh, kirim kirim limbah. Nah, itu sebenarnya prosedurnya tuh di rumah sakit sendiri tentang limbah yang diterima dari pihak-pihak, misalkan dari puskesmas itu kayak mana sih, Pak? Itu aja yang saya mau tanyakan. Baik, makasih Bu Rifka. Jadi Iya. sebenarnya rumah sakit tuh sama dengan puskesmas ya. Dia menghasilkan limbah juga, malah limbahnya bisa lebih besar. Karena jumlah pasiennya banyak kan, ada rawat inap, rawat jalan, seperti itu. Saya nggak tahu di rumah sakit yang Ibu katakan ini memang punya kompetensi nggak, kemampuan. Hati-hati loh. Rumah sakit itu sebenarnya berhak menolak ya limbah dari puskesmas ya. Saya saja nggak mau terima rumah sakit saya ini yang kelas B terima limbah dari rumah sakit tetangga, kagak mau. Kenapa? Sanksinya berat, bisa dicabut izin kita. Jadi sebenarnya kurang tepat kalau kerjasama dengan rumah sakit ya, kecuali rumah sakit itu misalnya kayak Cipto, Fatmawat yang punya insinerator. Insinerator tuh alat tungku untuk membakar ya. Karena dampak debunya, asap itu besar banget ya. Saya saja itu kerjasamanya dengan pihak ketiga itu tiap hari diambil, dibakar di Cilegon. Dari Jakarta tiap hari diambil di Cilegon, ya, jauh kan dari Jakarta. Karena nggak ada di Jakarta industri yang bisa menampung itu, karena berisiko. Nah, rumah sakit yang menampung itu sebenarnya tidak boleh. Kenapa? Karena ada izinnya. Kalau dia melakukan itu, artinya dia melanggar izin. Dan puskesmas juga ada izin, kan tiap-tiap fasiankes punya izin. Dan setiap sampah diambil itu ditimbang, Bu. Ya, ditimbang berapa kilogram, yang cairnya berapa kilo, yang padatnya berapa kilo. Padat itu kan bisa bekas bekas masker, bekas handscoon, bisa bekas jarum, ya kan, yang di dalam kotak kuning itu. Nah, itu sebenarnya harusnya dia berhubungan juga dengan pihak ketiga, bukan dengan rumah sakit ya. Kecuali rumah sakit memang punya kompetensi, silahkan kalau punya izinnya. Tapi kalau rumah sakit nggak punya izin, tidak boleh ya. Saya nggak tahu kenapa dia mungkin ogah gitu, karena mungkin dia juga takut, karena kalau dia ngambil sampah infeksius dari tempat puskesmas ibu, kan dia harus kasih surat kan. Nah, surat itu kalau dilacak oleh waktu ibu puskesmasnya diakreditasi, nah itu kan tanya, ini rumah sakit punya punya kewenangan nggak mengolah limbah? Nah, kalau nggak, bahaya dia. Cuma dapat berapa rupiah, tapi tuntutannya besar sekali. Kan sekarang tentang kesehatan lingkungan tuh ketat banget. Dan itu kita laporkan langsung ke Wasda, langsung internet semuanya. Ya, pokoknya jangan main-main dengan sampah gitu ya. Nah, kalau sampahnya, saya nggak tahu puskesmas ibu di daerah mana ya.
Bu Farah, puskesmasnya di daerah mana kalau saya boleh tahu? Halo Bu, Iya, halo Pak. puskesmasnya di daerah mana? Di daerah Maluku, Pak. Itu tuh puskesmasnya sangat terpencil karena dia di pulau kepulauan gitu, Pak. Ya, ini memang kendala ya teman-teman. Jadi memang ada dulu ada peserta juga dari Timika, dari Mimika, kemudian dari Sulawesi. Memang susah kalau di daerah. Jadi membuang sampahnya terkadang saya nggak tahu jangan-jangan hanya buangnya di septic tank. Padahal tuh sampah cairan itu kan bisa mencemari. Beda loh dengan fesesnya gitu kan. Nah itu kalau dibuang itu kemana-mana tuh. Ya. Jadi memang ini jadi kendala ya. Kalau di Pulau Jawa aja hanya ada di berapa ya di Cilegon, di Bandung, Semarang, Surabaya ya untuk pengolahan sampah seperti itu ya. Jadi kalau nah ini puskesmas yang kecil-kecil itu di pulau-pulau terpencil di Indonesia, nah itu jadi masalah. Nah, jangan-jangan juga rumah sakit itu juga mungkin khawatir juga takut boleh nggak ngeluarin izin seperti itu. Kalau keluarin izin jangan-jangan sebenarnya diam-diam ya. Sebenarnya kalau dia nggak punya ya saya nggak tahu ya, nanti bisa ditanya rumah sakitnya bisa dicek aja. Kan ibu dikenakan biaya kan? Iya bu, untuk Eh, ngambil sampah iya, itu Pak. bayar Heeh. nggak? Itu Nah, dibayar, Pak. nah, Kalau kita setiap ngirim nah, itu ibu biaya berhak nanti. pengiriman kita tanggung. Terus biaya kan itu di sana kan ya kan pulau. Jadi kalau mau nyebrang rumah sakit itu dia harus naik kapal 2 malam. Jadi semua biaya itu kita yang tanggung. Betul, saya bisa Heeh. ngebayangin tuh. Aduh, perjuangan Ya, sangat-sangat jadi luar biasa. Jadi gini, kemarin caranya tuh ibu bikin surat nanti sekali-sekali lihat bener nggak dia punya insinerator. Insinerator tuh oh alat untuk iya. membakar kayak tungku ya. Nah, kalau dia punya, oke lah, hati aman ya. Artinya dia rumah sakit bisa ya. Mungkin harus punya sih karena emang kalau di Maluku nggak mungkin dibawa ke Jakarta ya. Ongkosnya berapa mahalnya gitu kan. Itu aja ibu cerita dua Iya, hari iya. dua malam kan. Jadi kalau saya juga sama Bu, saya tuh setahun sekali ninjau ke pabrik sana di Cilegon, saya bikin surat. Oh benar, tanya sampah saya dibakar, saya foto-foto, saya laporan ke direktur, dilaporin waktu diakreditasi. Nah Ibu juga bisa lakukan kunjungan, bikin surat ke, saya mau kunjungan misalnya kapan gitu kan, nggak usah tiap hari, setahun sekali aja buat bukti bahwa benar sampahnya dimusnahkan, dibakar. Ya udah, urusan ada kececeran urusan belakangan minimal ada pada saat ibu kunjungan benar sampah ibu itu sampah infeksius atau domestik B3-nya dimusnahkan itu ada bukti-bukti ada foto-fotonya dan itu waktu kalau diakreditasi akan ditanya Bu nah kalau ibu ada aman ini loh buktinya gitu ini bukti pengangkutannya tiap per berapa hari kan ditimbangkan nah waktu diangkut di foto. Nah, waktu Ibu tinjau itu yang visit ke rumah sakit tersebut tentang pemusnahan, Ibu foto-foto juga ada bukti ada dan ada surat tugasnya sehingga bisa menjawab pertanyaan seperti itu. Itu Ibu. Ada lagi mau tanya silakan. Baik, Pak. Terima kasih. Baik. Baik, silakan teman-teman. Masih banyak waktu ya. Silakan kita manfaatkan sama-sama ya. Saya senang banget nih kalau teman-teman dari daerah ya. Pasti challenge-nya lebih berat lagi dari saya yang di Jakarta. Saya udah mikir berat gitu kan, apalagi teman-teman tadi ya kan, yang dari Maluku harus naik perahu, naik kapal 2 hari, ya balik lagi ya. Itu berapa tuh ya biaya pemusnahannya seperti itu. Itu juga kendala ya teman-teman. Jadi memang ya kalau di aturannya sih ya harus dimusnahkan ya. Nah, itu dikendali di daerah yang mungkin daerah tidak seketat karena mungkin mungkin lahannya masih luas ya. Kalau Jakarta kan wah di kiri kanannya udah rumah gitu kan. Jadi bau dikit, bising sedikit tuh komplain ya dan kalau komplain langsung bikin surat ke wali kota, ke gubernur itu panjang ceritanya. Jadi silakan teman-teman, yuk kita diskusi lagi. Ibu dia, ada yang mau tanya Ibu? Silakan. Permisi, saya izin bertanya, Pak. Silakan. Ibu siapa namanya Bu? Dari mana? Saya Akila dari Jawa Timur. Ya, silakan Ibu Akila. Iya, gini Pak, kebetulan ini saya kan juga masih fresh graduate ya Pak. Jadi butuh pandangan terkait tadi yang lisensi yang tadi Bapak jelaskan itu. Nah, tadi kan disebutkan kalau K3 rumah sakit itu butuh lisensi gitu ya Pak ya. Nah, buat
pelatihan lisensi itu apakah harus melewati K3 umum dulu, apa bisa ya Pak langsung K3 rumah sakit gitu? Atau harus punya AK3U dulu baru bisa dapat lisensi K3 rumah sakit seperti itu? Terima kasih. Baik, makasih Ibu Akila. Jadi ini informasi buat teman-teman ya. Selama saya di rumah sakit ya, surveyor rumah sakit itu enggak mensyaratkan oh harus punya K3 umum, punya K3 rumah sakit atau dibalik atau dibalik enggak seperti itu ya. Yang penting Ibu punya misalnya nih, pelatihan seperti ini kan kalau saya nggak tahu nih Pak, ada sertifikatnya kan ya. Ada Pak? Ada ya lumayan bisa dikumpulin kan minimal Ibu dapat K3 dasar K3 rumah sakit. Nanti diadakan lagi pelatihan tentang apa misalnya pelatihan penyusunan manajemen risiko tentang apa lagi. Nah, itu bisa kalau itu dikumpulin itu salah satu bisa cara untuk Ibu nanti bisa bekerja di bidang rumah sakit khususnya. Artinya itu didapat tuh ya. Sebenarnya sama sih kalau pelatihan saya ngajar di K3 rumah sakit Kemenaker, saya mengajar juga ya di PJK 3 juga ya. Di selama 3 hari seperti itu. Hari keempatnya biasanya tugas apa kumpulin data ya saya ngajar. Jadi 2 hari saya ngajar, 1 hari yang ngajar dari Kemenaker ya. Hari keempatnya saya melakukan apa teman-teman tugasnya adalah observasi lapangan. Nah itu tugas jadi tugasnya bikin laporan tuh ada udah formatnya ya. Nah itu nanti lulusnya dapat sertifikasi K3 rumah sakit dari Kemenaker ya seperti itu. Persyaratannya itu minimal kalau dari Kemenaker, nah kalau teman-teman karena nanti gelarnya ada ahli minimal D3 ya D3 seperti itu. Nanti itu dapat materi, apa sama materi salah satu kayak begini juga ya 2 jam. Kemudian materi apa lagi itu selama dari pagi lah dari jam 8 sampai jam 5 seperti itu ya. Materi sama cuma selama 3 hari berturut-turut ya seperti itu. Jadi silakan kalau memang mau ngambil seperti itu untuk ahli K3 rumah sakit Kemenaker atau ahli K3 rumah sakit sertifikasi BNSP. Ya, silakan mana yang teman-teman mampu dan bisa seperti itu ya. Atau kalaupun belum bisa, belum mampu karena mungkin biaya agak mahal ya bisa juga ikut pelatihan seperti ini. Ya, misalnya nanti bulan depan ada lagi pelatihan tentang K3 rumah sakit ya nanti dibuat oleh penelitiannya tentang apa nih fokusnya gitu ya. Sebenarnya sih itu kalau dikumpulin tiap bulan lama-lama teman-teman paham oh ini tuh yang diminta ya. Sehingga nanti implementasinya di rumah sakit ya. Jadi Akila silahkan ya. Jadi surveyor di rumah sakit tuh nggak ribet ya dokter. Yang penting ibu bisa mengerjakan apa yang diminta ada dan bisa menjelaskan. Makanya kalau rumah sakit biasanya pesertanya tuh apa ya interaktif, nanya-nanya ini seperti apa gitu, gitu. Karena dia akan berpikir begitu dia disurvei dia bisa menjawab kan sepertinya. Tapi nggak apa-apa sih karena ini sifatnya basic ya nanti mungkin ada bulan Januari ada lagi, apalagi gitu. Jadi kita dapat mungkin selama 6 bulan lengkap ya materinya gitu. Dan kalau perlu ada prakteknya gitu karena kalau hanya bicara 2 jam, sayang gitu ya. Apalagi misalnya kurang kurang pesertanya kurang aktif. Nah itu. Nah kalau saya sih pengennya ada pelatihan. Misalnya kita nanti ada tugas bikin. Nah itu akan lebih teman-teman bisa mengimplementasikan tuh seperti itu ya. Jadi kita bisa buat nih apa sih ya IBPR-nya kalau di rumah sakit. Nah beda kan dengan konstruksi. Apa sih kalau bedanya P2K3 dengan komite K3 rumah sakit dengan PJMFK beda-beda loh teman-teman ya. Misalnya P2K3 itu diminta oleh Kemenaker ya. Kalau komite itu diminta oleh Kemenkes berdasarkan Permenkes 66 2016. Nah, kalau PJMFK diminta oleh standar akreditasi. Padahal orangnya dia juga teman-temannya, cuma beda aja gitu loh. Jadi saya itu banyak SK SK macam-macam gitu. Padahal orangnya saya juga K3-nya. Ya, P2K3 saya, K3 komite saya, PJMFK saya. Jadi ya gitu ya. Jadi kalau nggak tahu kan bingung. Jadi nah, ikutin aja gitu kan. Tapi itu semua nggak bisa ditolak karena semua itu ada regulasinya. Kalau Anda ini nggak bisa, jangan ditentang. Anda nggak lulus nanti akreditasinya ya. Jadi gitu ya Bu Akila. Jadi silakan ya pelatihan seperti ini diikuti lagi. Mungkin nanti bisa usulkan lagi pelatihan apalagi untuk bulan berikutnya lagi. Apalagi emang fokusnya di rumah sakit ya. Karena emang saya kompetensi saya di
K3, kan tadi saya katakan ada K3 umum, K3 rumah sakit, manajemen risiko seperti itu. Itu di bidang saya, termasuk untuk fire safety manager seperti itu. Dan memang itu saya dapat juga nggak langsung, saya bertahap, nanti bertahun-tahun gitu latihan. Karena memang terus terang mahal ya teman-teman. Kalau pelatihan yang bersertifikasi itu ya bisa di atas 3 jutaan. Kalau yang ini kan hanya murah gitu, karena hanya per 2 jam gitu kan. Tapi kalau seringnya mungkin sama juga. Yang penting teman-teman berinteraksi sih harapan saya. Jadi silakan Bu Akila ya, kesempatan untuk bekerja di rumah sakit tuh besar ya, banyak ya. Jadi biasanya orang-orang dari counseling tuh jenuh dengan laporan karena K3 lebih enak. K3 bisa ya, kalau orang kan, kalau K3 tuh muter-muter keliling sekaligus kalau itu balik bikin laporan. Jadi kerjanya dia banyak, bukan hanya di meja tapi juga di lapangan seperti itu. Itu Bu Akila. Jadi nggak ada salahnya ya Ibu ikut yang seperti ini nanti. Nah, asal dilengkapi lagi besoknya pelatihan apa lagi itu yang berhubungan dengan di rumah sakitnya. Itu Bu Akila. Ada pertanyaan lagi silakan. Oh ya Pak, terima kasih Pak. Mungkin izin bertanya dikit lagi ya Pak ya. Boleh silakan. Sebatas yang kayak ada hiring dari rumah sakit gitu ya Pak ya. Kebetulan kan background saya SKM gitu ya Pak ya. Nah itu sebelumnya itu belum yang di peminatan K3 gitu Pak. Cuman kadang tuh waktu dibuka K3 RS itu ada tulisannya yang sudah mendapatkan pelatihan K3 RS gitu. Berarti kalau nggak harus yang BNSP sama Kemenaker gitu ya Pak ya pelatihannya. Berarti kayak yang pelatihan seperti ini yang bersertifikat tuh udah bisa mengcover syarat itu gitu ya Pak ya. Betul. Jadi memang idealnya yang bersertifikat dari Kemenaker dan BNSP. Tapi kalau Ibu nggak bisa implementasi, payah juga. Karena nanti begitu masuk rumah sakit, nah, Ibu apalagi udah dari SKM kan? SKM-nya apa? Ambil kemarin. Prodi. Saya SKM-nya di epidemiologi kebetulan. Oh, orang EPID. Nggak ada masalah Iya, lah. Kan udah belajar tentang penyakit orang EPID iya. ya kan? Tentang sekarang kita kan ngomong manusia. Kalau K3 kan manusia yang bicaranya kan gitu. Meskipun itu udah belajar tentang lingkungan kan, lingkungan ada lingkungan biologi, kimia kan ibu tuh belajar ya. Jadi nggak apa-apa. Pelatihan-pelatihan seperti ini tuh melengkapi. Arti ibu sudah memenuhi standar tadi kan di Permenkes 66 kan minimal S1 kesehatan kan. S1 K3 atau S1 kesehatan itu bisa. Tiga dilengkapi lagi pelatihan yang soft skill seperti ini ya. Tentu saja satu ini nggak cukup, ada 4 atau 5 kali lagi misalnya yang biasa tanya tentang bisa nggak ibu membuat daftar risiko di rumah sakit. Contohnya begini nih, ibu kan masuk ke rumah sakit nanti. Nah, misalnya ada ada dapur dapur nih, dapur gizi. Itu risikonya apa? Coba risiko ibu, menteri ibu apa? Coba logika di risiko di dapur apa bu? Halo bu, risikonya apa? Risiko yang bisa Eh, terjadi sebagai orang K3, coba mikir apa risikonya? Sebutkan ini 3 dari risiko. LPG mungkin Pak. Ada Satu, ya apalagi? apa ya? Ayo logika aja. Apa? Tertusuk, bisa kan? Ya, tertusuk benar. Nah, Kadang kena apalagi? pisau. Apalagi? Apa ya? Ya, keracunan, bisa. Iya, Nah, itu secara umum aja bisa didapat. Nah, artinya, nah nanti kan kalau ada pelatihan lain kan kita boleh fokus. Misalnya ada pelatihan tentang manajemen risiko di dapur gizi. Apa sih kebakaran, keracunan, kemudian ada hama, ada tikus, kecoa. Itu kan bagian dari serangan. Nah, itu banyak kan. Nah, itu kita buat tuh. Jadi gimana memitigasinya. Nah, kalau ibu bisa buat itu, satu unit, bikin lagi misalnya di kamar operasi, bikin lagi misalnya di bagian apalagi pendaftaran, di bagian farmasi. Apa risiko farmasi? Obat ketuker, betul kan? Apalagi salah obat, apalagi salah diagnosa, ya kan? Nah, begitu itu emang butuh proses. Tapi kalau ibu bisa masuk itu eh, akan lebih mudah masuknya seperti itu, Bu. Ya, makanya ya harapan saya mungkin kita bisa ketemu lagi, bahas lagi pertemuan berikutnya lebih lebih detail, kita bahas kasus, kita menuliskan, kita bikin break Zoom, ya. Kalau saya sih biasa begitu ya, kalau 2 jam bicara sayang aja waktunya. Jadi semacam semi apa workshop. Jadi ada bahan tulisannya tuh seperti itu, ya. Sehingga begitu masuk di pekerjaan bisa. Ya, sementara ibu mungkin belum punya biaya untuk yang pelatihan sertifikasi Kemenaker atau BNSP itu dulu, ya. Karena sebenarnya sama sih materinya yang kalau saya ajar seperti itu, ya. Tentang K3 penyakit, tentang renovasi, apa yang dilakukan kamu renovasi, seperti itu. Sebenarnya kita berpikir logika ya. Tuh, jadi walaupun tadi kan nggak harus
K3 kan, bisa kan? S1 kesehatan atau S1 non kesehatan. Ada loh murid saya yang S1-nya bukan kesehatan ya. Dia dari hukum, banyak tuh ya. S1-nya bukan dari kesehatan untuk K3 di rumah sakit, ada teman-teman saya itu ya. Jadi belajar lagi senang gitu kan. Jadi dunia yang berbeda tapi mengeksplor ya. Nggak apa-apa ya. Nah, jadi silakan Ibu ikuti lagi ya, ada updating apa seperti itu. Ya mudah-mudahan sih kalau memang mungkin ada di izin panitia ya kita bikin lagi misalnya untuk pelatihan manajemen risiko tadi tentang misalnya gimana kalau ada renovasi itu formatnya cara mengisinya bagaimana. Nah itu bisa ditanya. Nah kalau ibu bisa menjawab itu sewaktu di interview dia percaya tuh. Oh ya udah gitu. Karena yang ditanya itu aplikasi, ibu harus bisa. Tuh sama ibu kalau mahasiswa biasa lah di kampus kan bicara kan. Nah nanti ibu harus bicara. Jadi kayak guru lah kayak saya bicara gitu kan. Pertama mungkin grogi, lama-lama kalau kayak udah biasa seperti itu. Kenapa? Nanti kan ada namanya safety talk ya. Seperti kalau masuk gedung baru kan sebelum acara dimulai ada safety briefing kan. Nah itu ibu harus bicara. Selamat pagi, selamat datang di rumah sakit gini. Iya, kayak begitu ya seperti itu. Jadi itu bagian dari kita juga ya, termasuk tentang bahaya merokok. Itu kan kita udah belajar di FKM ya. Justru kalau ibu sebenarnya udah 50% ya, tinggal 50% lagi aku fokus ke rumah sakitnya ya. Itu Ibu. Silakan kamu nanya lagi Ibu, silakan. Ya, sudah jelas Bapak. Terima kasih banyak Pak. Ya. Baik teman-teman, masih banyak waktu kalau mau nanya lagi. Ibu dia, Pak Rozikin, Ibu Larasati, Ibu Lia, silakan. Ibu Aura Sabina atau Ibu Vita, silakan. Ibu Ulan Ibu atau Bapak nih ya. Silakan. Silakan Bapak Ibu semua ya. Eh, Kalau hanya dengerin aja waktunya nggak efektif ya. Kalau tanya jawab artinya teman-teman bisa menggali dan nanti bisa diimplementasikan juga ya di tempat kerjanya atau mau masuk ke rumah sakit. Silakan. Pak, izin bertanya. Silakan Ibu Venesia. Ini soal program-program K3 gitu, Pak. Boleh disebutkan apa aja gitu, Pak? Program K3-nya itu datanya udah saya kasih ke panitia ya. Itu ada di Permenkes 1596 itu ada. Udah saya kasih itu ada di situ di standar MFK ya. Itu ada program apa saja yang harus dibuat. Ada. Nah, cuma memang itu kan bentuknya narasi. Itu harus nanti diimplementasikan. Nah, gunanya nanti pelatihan. Misalnya programnya misalnya dalam setahun nih mau ngadain pelatihan pemadam kebakaran berapa kali pakai APAR. Misalnya di bulan Januari, di bulan Februari, di bulan April. Nah, itu sampai Desember program kerja namanya kan. Itu ada, udah saya kasih kok di Permenkesnya ya, jadi silakan minta panitia saya lengkapi tadi PPT-nya ya, Permenkesnya itu Permenkes 66 saya kasih, Permenkes akreditasi yang terbaru udah saya kasih. Di situ ada Ibu ya tentang program kerjanya ya. Cuma memang harus kita caranya sih gampangnya apa ya workshop ya, sama nulisin saya kasih penjelasan teori sebentar, terus saya kasih tugas, Ibu bikin. Nah, Ibu baru apa ya istilahnya orang Jakarta dong gitu loh, baru ngerti oh gini gitu loh, baru oh gitu. Nah, itu caranya ya. Jadi mungkin nanti silakan Pak Panitia ya, mungkin di planningan lagi bulan depan kita mau mulai apa dulu seperti itu, masalah buat tentang program, tentang manajemen risiko, tentang mungkin renovasi di rumah sakit ya, sehingga teman-teman lebih terbuka lagi wawasannya seperti itu. Ada kok ya syarat tertentu itu ada ya. Di syarat kan ini saja general ya. Jadi di Permenkesnya ada dan itu akan memang diminta. Ya, jadi kalau teman-teman masuk ke rumah sakit, formatnya seperti apa Pak? Nggak ada masalah. Formatnya nggak harus dari Z sampai D atau formatnya silakan yang memang berlaku di tempat Bapak Ibu dokter bekerja. Kan formatnya udah ada. Jadi format SPO itu kan sesuai dengan di tempat Anda bekerja ya. Gitu. Nanti formatnya sih kalau mas saya kasih. Ini ada format seperti ini. Sama-sama kita latihan. Kalau ada punya format sendiri ikuti gitu ya. Jadi jangan beda sendiri ya. Kecuali nggak ada silakan ATM lah kalau saya bilang sih amati, tiru, modifikasi. Artinya kan ya, mungkin saya rumah sakitnya besar, rumah sakit B, Anda mungkin rumah sakit C ya dia modif dikit lah gitu.
Artinya kan nggak seribet, nggak rumah sakit yang besar gitu kan. Gitu. Itu aja, Bu. Ada mau tanya lagi, Bu? Sudah, Pak. Terima kasih, Pak. Baik, teman-teman, ada yang lagi mau ditanya? Silakan. Pak Ahmad, silakan. Pak Ahmad Rizaldi mau nanya. Oke, silakan rekan-rekan. Ada yang mau di-sharing atau ditanyakan lagi? Sudah cukup? Ada lagi yang mau disampaikan? Izin Mas, saya mau ini lagi tanya lagi. Silakan, silakan. Silakan. Ya, berarti mungkin untuk pelaksanaan ketiganya itu seperti yang dilakukan di proyek itu kan ada MCU, IBPR, safety induction, sosialisasi, inspeksi, drill, gitu, observasi card atau PK. Berarti kurang lebih seperti itu ya Pak ya. Cuman dia Betul, hanya sama. pelaksanaannya di rumah sakit gitu ya Pak ya. Betul, betul. Sama. Cuma lingkungannya kan kalau konstruksi berdebu, kita kan lebih, ya bagus lah di ruangan gitu kan. Di ruangan auditorium. Kayak begitu aja. MCU-nya kan kita MCU juga kan. Ada, sama gitu. Cuma yang di MCU itu kawan-kawan sendiri. Sama, seperti itu. Di BPR-nya itu kan istilah yang di konstruksi kita namanya register gitu kan sama gitu kan formatnya mungkin beda-beda dikit gitu kan kita sama kan udah belajar hierarki kan pengendalian ya tentang eh, risiko kan hazard sama teman-teman seperti itu. Itu aja sih agak agak dirubah dikit ya terminologinya, istilahnya, formatnya itu bedanya Bu Putri. Ya, jadi kalau Bu Putri udah begitu ya begitu dapat nanti di Januari lagi kita ketemu, ya ini mah biasa gitu. Paling paling komentar pasti begitu. Hanya beda istilah gitu kan, hanya beda oh format seperti ini. Pasti begitu. Banyak yang sama yang dulu begitu. Oh formatnya gitu Pak. Iya. Kok ini saya bisa Pak? Ya bagus, artinya lebih cepat belajarnya ya. Jadi teman-teman nggak usah apa ya jangan takut kayak gelap banget lah gitu ya apalagi yang udah pernah di K3 di bidang yang lainnya mirip kok. K3 kan ilmu yang sifatnya universal ya gampangnya begini kalau saya sih ya kalau teman-teman udah di K3 sebelumnya atau udah ngambil K3 umum itu seperti dokter umum ya. Nah kalau teman-teman tertarik dengan bidang rumah sakit ngambillah dokter spesialisasi namanya K3 rumah sakit gitu. Nah, kalau udah K3 senang sama migas, ambil ahli K3 migas. Ya, teman-teman misalnya senang dengan konstruksi, ambil K3 konstruksi. Seperti itu. Ya. Ideal memang dari K3 umum dulu. Tapi kadang-kadang kan ya kita nggak tahu, ya, orang kan nggak punya rezeki ya kan, mungkin mahal. Ya nggak apa-apa. Pelatihan-pelatihan seperti ini bisa juga, kan saya katakan. Selama saya bekerja tuh, mereka begitu sertifikat, oke. Terus pelatihan, dikumpulin ada 10 biji orang udah percaya lah gitu kan tinggal Anda bisa jawab kan gitu kan secara administrasi sertifikat Anda nggak ada masalah gitu loh bagus ya kalau saya ngajar habis ngajar dapat tuh banyak banget ya dalam setahun saya lebih udah lebih dari 50 kali ya tahun ini gitu kan tapi saja ngumpulin ya teman-teman kenapa saya juga butuh kalau saya melakukan perpanjangan apa izin kan saya akan tanya gak Bapak udah ngajar berapa kali? Saya punya sertifikat kan sebagai pengajar, trainer. Saya itu diminta, maka saya kalau pelatihan saya minta sertifikat ya. Karena saya butuh juga ini loh bukti, saya juga ikut mengajar ini loh, seperti itu. Sama kayak teman-teman itu dikumpulkan untuk bukti kita sebagai pengajar. Ya, kalau pengajar, kalau peserta sebagai siswa nih bukti sebagai siswa. Tinggal nanti bagaimana teman-teman mengimplementasikannya di tempat kerja seperti itu ya. Maka sebenarnya saran saya sih next lagi sih kita bisa fokus dengan berlatih ya. Banyak ya kalau berlatih itu akan cepat ya. Biasa kalau 20 orang di apa di break room itu dibagi 5 atau dibagi 4 gitu kan. Saya kasih soal, kumpulin sekian menit dibahas lagi. Nah, itu orang dapat seperti itu ya. Itu sih yang biasa pola saya ngajar seperti itu. Itu Bu Putri ya. Jadi kalau ini nanti ya kita sepakat sama-sama untuk bulan depan misalnya mau materi tentang apa gitu ya. Nggak apa-apa nanti diatur oleh dari adminnya nanti berapa lagi pertemuan seperti itu atau ada hari khusus gitu seperti itu. Silakan. Jadi kita
sepakati bersama, sama-sama sharing ya, sama-sama belajar gitu kan. Mungkin kalau yang resmi agak mahal gitu kan ya kita mulai dari kecil dulu ya. Tinggal kalau nanti ada punya rezekinya, ambil lagi baru seperti itu ya. Itu Bu Putri dari saya. Ya, siap Pak. Terima kasih banyak. Baik. Baik, ada lagi teman-teman sebelum saya serahkan waktunya ke panitia. Silakan. Baik, Mas, mungkin dibuat konklusinya aja ya. Mungkin next next meeting ya kita kita bisa fokus kemana nanti bisa diskusi mungkin di apa ya ditanyakan ke peserta kita mau bahas tentang misalnya manajemen risiko di rumah sakit nanti kita buat ada latihannya seperti itu ya. Jadi lebih ini lagi kan sekarang masih basic ya secara general gitu kan. Atau kita bahas tentang apa tuh tentang kalau konstruksi renovasi di rumah sakit seperti apa formatnya. Jadi mungkin kita bisa berlatih seperti formatnya seperti itu. Itu sih Mas saran saya jadi biar teman-teman juga bisa lebih berinteraksi seperti itu ya. Jadi nggak hanya satu arah tapi bisa dua arah ya. Harapan saya mereka bisa lebih paham tentang rumah sakit ya dan mungkin lebih tertarik rumah sakit dan kalau emang mau masuk ke kategori rumah sakit, artinya sangat terbuka sekali ya kesempatan teman-teman yang untuk bekerja di rumah sakit ya. Dengan mungkin pelatihannya yang beberapa kali ya, artinya bisa bisa terbuka kesempatannya. Kan ujung-ujungnya kan ke situ ya kan. Kita mau ngapain sih kalau hanya ikut apa Zoom doang, tapi cuma lewat aja, hanya ngumpul sertifikat, tapi Anda nggak menguasainya seperti itu. Itu Mas dari saya mungkin saya kembalikan waktunya. Oke, baik. Terima kasih Pak Wahyuda untuk penyampaian materi pada pagi hari ini ya, rekan-rekan semua. Dan tadi juga disampaikan kurang lebih ya, banyak banget yang disampaikan oleh Pak Wahyuda. Intinya bukan cuma sertifikat aja ya yang akan diperoleh oleh rekan-rekan semua, tapi ilmunya juga materinya juga bisa diterapkan nantinya. Oke, baik untuk usulan nanti kami diskusikan dengan tim-tim kami ya, Pak Wahyuda untuk next schedule jadwal yang berhubungan dengan rumah sakit atau P3 rumah sakit. Oke, baik rekan-rekan semua kami infokan lagi ya. Kami juga ada pelatihan-pelatihan lain di luar KTKS, ada aneka tiga umum, entah itu dari Kemnaker maupun BNSP. Silakan kalau misalkan mau lanjut ke jenjang yang lebih sertifikasi lagi atau kompetensi lagi bisa hubungi kami ya di admin kami untuk sertifikasi dari Kemnaker maupun BNSP. Oke, untuk mengakhiri sesi siang hari ini ya, kami meminta untuk sesi dokumenter terlebih dahulu. Mohon izin Pak Wajuda, kita sesi dokumentasi. Bisa dinyalakan terlebih dahulu, rekan-rekan, untuk kameranya. Bagi yang bisa menyalakan kamera, bisa diaktifkan terlebih dahulu, silakan. Di-on-kan dulu kameranya. Kita sempatkan buat sesi dokumentasi terlebih dahulu. Oke, rekan-rekan yang lain bisa di-on-kan dulu. Oke, ada Irfan. Yang lain, Dia, Vanezia, Putri Aura, Sukmawati, Firda, Ahmad, Heri Naika. Bisa di-on-kan? Baik, ada kendala di kamera. Baik, kita sematkan dulu buat sesi dokumentasi. Kita salam K3 ya, rekan-rekan semua. Salam K3. Oke, hitung ya. Satu, dua, tiga. Oke.
Baik, terima kasih rekan-rekan semua dan sampai jumpa di lain kesempatan ya. Pantau terus di sosial media kami untuk training-training selanjutnya, entah itu berhubungan dengan K3 umum maupun K3 yang lainnya. Oke, terima kasih Pak Wajuda untuk penyampaian materi. Sampai ketemu di lain waktu, Pak. Terima kasih. Ya, makasih teman-teman semuanya. Dan Izin live ya. Semoga sehat selalu. oke, baik, rekan-rekan, terima kasih ya. Sampai jumpa di lain kesempatan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.